Mungkin Selamat malam, motivasi. Para Tony. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Malam, udah ngantuk sebenarnya ini. Jangan dulu, Malam Bang. Tony. Ini ada Bang Maksi nih, Maksi Karepo. Ya, Ya, malam Bang. ya, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah Oke, Bang Tony. ikut meramaikan membahas kasus pembunuhan satu keluarga ini. Betul, siap. Mr. Ji, tambah dikit Mr. Ji. Sebelum Bang Tony, izin Bang Tony ya. Saya nyimak aja, silakan dulu. Lah, Mr. bagus itu tadi profesor tuh. Siap. Saya tambahkan ke Prof. yang sampaikan tadi ya. Ini untuk terutama edukasi buat yang di bawah sama masyarakat. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara dua alat bukti di ranah penyidik dan dua alat bukti di dalam persidangan, ranahnya majelis hakim. Dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim. Jadi beda ya, dua alat bukti yang masih di ranah penyidik itu di luar persidangan. Makanya masih tersangka. Jadi tersangka tidak otomatis dia menjadi bersalah. Ini buat yang di bawah. Kalau kita teman-teman di sini orang hukum udah paham. Jadi mereka paham. Jadi beda ya. Sama-sama alat bukti, tapi alat bukti di luar persidangan itu di ranah penyidik. Tapi dua alat bukti di dalam persidangan sangat berbeda. Karena yang digunakan adalah dua alat bukti yang berada di dalam persidangan. Yang dua alat bukti di kepolisian itu gugur otomatis. Oke. Dan kemudian perlu juga saya sampaikan di sini. Sering kita sampaikan, Mr. Blind, Prof. Emran juga, kemudian Mr. Zik. Tapi saya coba ulang lagi ya, biar lebih paham lah yang di bawah ini. Iya. Bahwa sampai saat ini, Ririn masih melekat asas presumption of innocence. Wow. Masih melekat, juga Priyo. Walaupun mereka sudah diadili di dalam persidangan, sudah terdakwa, tapi mereka berdua wajib, ingat kata wajib ya, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian, terima kasih. Keren sekali. Terima kasih Bang Maksi. Mungkin Prof, ini kan kita kedatangan tamu nih Prof. Imran. Mungkin ada ini. Ya, Bisa siap. kedatangan Malam tamu. Bang Tony, apa kabar? Mungkin saya dulu kali yang mau bertanya sama Bang Tony nih. Oh, langsung silakan. Ya, malam Bang Tony. Malam, silakan. Bang, itu kan di dalam BAP kan ada transkrip percakapan yang dituangkan Bang. Artinya dari handphonenya Ririn itu pernah diekstraksi percakapannya. Nah, tapi waktu di persidangan, ini menurut Bang Tony sendiri ya, bahwa akun itu sudah di lock out. Nggak ada bukti screenshot percakapan di HP, di BAP HP Ririn nggak ada. Loh, berarti bohong Ngaco dong. itu, Pak ngaco Ruslan itu, yang ngomong di Dens itu ngaco itu. Nah, Ya, ini kan makanya saya harus maaf ya Bang Tony, saya kan itu kan informasi di publik ya. Seharusnya seorang lawyer juga berbicara kan harusnya ada dasar gitu ya. Makanya saya bingung ketika saya mencoba mencari persesuaian aja. Karena kalau transkrip itu ada, lalu akunnya di lock out, bagaimana cara kita cross check, ya kan? Ya. Makanya saya mempertanyakan itu, makanya kebetulan ada Bang Tony, makanya saya pertanyakan. Makanya silakan yang pada penasaran tanyakan. Jadi gini ya. Itu dulu Bang Tony. Itu dulu terkait dengan screenshot apa benar atau tidak? Silakan. Nggak ada screenshot HP WA-nya Ririn, nggak ada. Yang ada itu screenshot HP-nya istrinya Ririn Sela. Oh, Kalau HP-nya istrinya Ririn saat itu kan istrinya, sekarang udah cerai ya setelah pas sidang itu. Nah, kalau HP-nya Sela, istrinya Ririn, itu tidak ada petunjuk ya yang mengarah kepada pembunuhan. Hanya Ririn mau ke Serang, Ririn mau nganter Budi kan gitu. Ya itu kan kalimat-kalimat yang suami mungkin ya privasi kepada istrinya nggak terbuka kan, hanya itu aja. Tapi kalau handphonenya Ririn itu tidak ada percakapan. Makanya saya kan pernah menuliskan di TikTok ya, saya sampaikan ada 4 kejanggalan itu loh. iya. Nah, Iya. 4 kejanggalan yang terungkap di persidangan itu kan, 1, akun WhatsApp di logout. Yang kedua, 2 kartu SIM dihilangkan. Ketiga, CCTV tidak diputar. Keempat, Prio sebagai saksi mahkota yang akan menerangkan peran Ririn bagaimana, itu malah tidak dihadirkan. Ririn itu benar-benar melakukan perbuatan pidana, bukti-bukti itu kuat mengarah ke Ririn, kan seharusnya dibuka. Betul. Ya nggak? Justru Betul. potensi orang melakukan perencanaan itu, mengajak, mengancam,
ya, komunikasi. Justru potensinya itu bisa didapat dari alat komunikasi, baik WhatsApp maupun seluler kan, maupun SMS kan itu. Ini malah dihilangkan. Nah, justru kalau tidak dihilangkan, sebenarnya akan terungkap dua hal yang bisa diungkap dari handphonenya Ririn apabila tidak dihilangkan. Satu, terungkap adanya Aman Yani. Yang kedua, terungkap bahwa Ririn tidak tahu pembunuhan. Yang pertama dulu, terungkap adanya Aman Yani. Aman Yani itu sering komunikasi sama Ririn. Bahkan 24 Agustus 2025, 4 hari sebelum kejadian, ya, itu Aman Yani itu telepon Ririn, chat Ririn, mengajak Ririn bertemu di kuliner Cimanuk, tempat makan. Nah, kemudian Ririn juga di situ balas, ya, ada chat di situ. Kemudian 28 Agustus 2025, saat Ririn ya diminta oleh Budi, Rin, nanti jam 7 jam 8 sorenya itu ketemu Budi itu Ririn tuh ya. Rin, nanti malam kamu ke rumah ya, ada Aman Yani mau nagih utang. Tujuannya suruh nengah-nengahi kan, kalau khawatir ada keributan. Nah, Ririn mau kan, sehingga setengah 11 itu dia datang sama Prio ke situ, sesuai permintaan Budi. Nah, kalau Prio sendiri sebenarnya ditugasi nagih utang itu oleh Aman Yani. Nah, jadi dua orang itu datang itu dengan perintah yang berbeda. Kalau Ririn perintahnya Budi karena ada Aman Yani mau nagih utang, karena Ririn ini temannya Budi, teman marketing juga, dan ponakannya Aman Yani kan gitu, bisa nengahi. Kalau Prio justru disuruh Aman Yani, jadi datang ke Budi itu dua perintah yang berbeda itu kan. Adalah Aman Yani sama Joko. Kemudian Ririn disuruh pergi oleh Aman Yani karena Joko itu meminta Ririn ngajak ke Aspeng, asrama Penganjang. Lalu Ririn sempet udah sama Prio aja, tapi Aman Yani ngomong udah Rin sama kamu aja biar Prio di sini. Nurutlah keluar kan. Udah setelah keluar ke asrama Penganjang, datang tuh Hardi sama Yoga. Terjadi cekcok, kata Aman Yani kan nagih 120 juta. Budi tidak ada uang karena habis ketipu bisnisnya Aman Yani. Ketipu mah urusan kamu, Bud. Kan itu, uang saya balikin. Nah, tapi Budi tetap nggak ada. Hardi, si Yoga, kamu tuh, Bud, utang dibantu-bantu, sekarang ditagih ngomongnya nggak ada terus. Nah, Hardi langsung menghantam si Budi. Udah singkat cerita, terbunuhlah 4 orang lah ya. Ini kan saya cerita mau tadi bahwa si Ririn ini tidak tahu pembunuhan kan ya. Nah, kemudian udah selesai, udah dibawa ke belakang, selesai dibersihkan semuanya rapi. Aman Yani, Hadi dan Yoga itu pergi, ya. Berarti tinggal Prio kan di situ. Ririn, Joko sama Ririn kembali itu ya dari asrama Penganjang tadi. Kata Ririn, lah kok sepi? Mana Budi? Nah, dijawab oleh si Joko, Budi WA saya, dia pergi sama Aman Yani urusan bisnis. Lah kalau istrinya mana? Istrinya itu muntah darah, sakit katanya. Sama anaknya itu dibawa sama Sahroni, tidur di rumah saudaranya Sahroni, kata Joko. Oh, ya udah kalau begitu saya mau pulang, kata Ririn kan. Nah, rumah yang nungguin siapa, kata Ririn. Yang nungguin saya, katanya. Udah mau pulang. Tapi Budi WA saya, kamu harus nemenin saya di sini, kata si Joko kan. Akhirnya di situ. Nah, tapi si Ririn itu tidak percaya begitu saja. Ririn WA Aman Yani. Om, ini ngendi? Artinya bahasa Indramayu, artinya di mana kan itu. Itu sampai 6 kali itu. Om, ini ngendi, Om, ini ngendi, Om, ini ngendi, bahasa Indramayu. Sampai 6 kali itu. Cuma checklist 1 Aman Yani ini. Nah, lalu WA ke Budi. Bud, ini ngendi? Di mana, Bud? Sira anak ini ngendi, Bud? Kamu ada di mana ya? Bud, sebenarnya Sira anak ini ngendi, Bud? Sebenarnya kamu ada di mana? Nah, WA itu ya, seandainya penyidik tidak hapus, tidak lock out, maka akan menunjukkan bahwa Ririn tidak tahu pembunuhan gitu loh. Tidak tahu Budi itu meninggal gitu loh. Bener gak? Jadi, Bang Ton, mau tanya lagi nih Bang Ton. Menurut keterangan Ririn, mereka itu pergi berapa lama, Bang? Siapa? Ririn ke asrama Penganjang. Ririn sama Joko ya. Iya, 1 jaman. 1 jaman ya. Okay. Jadi kata Priyoma cepet itu berlangsung itu pembunuhan itu karena tadi kan ada 4 orang kan. Ya walaupun Aman Yani-nya juga tidak ikut mengeksekusi, tapi kan ya ada 4 orang lah di situ kan. Itu.
Mr. Jadi Zing. gini ya, Nah, saya kasih tahu. Sidang dari 21 saksi yang dihadirkan, satu pun tidak ada yang melihat Ririn melakukan perencanaan, Ririn melakukan pembunuhan. Ya, oke. 21 saksi, hanya mereka tahu setelah mayat ditemukannya gitu. Hmm. Bahkan saya selalu menggali pelaku lain. Saya selalu menggali almarhum punya utang atau tidak kan gitu. Karena saya tahu dari Priyo kan Budi punya utang sama Aman Yani kan. Itu pun tidak ada yang tahu gitu loh. Nah, motif yang disampaikan dalam dakwaan bahwa Ririn dendam kepada Budi ya, karena Ririn nyewa mobil bayar 750.000 kepada Budi, mobil Budi rusak, uangnya tidak dikembalikan, kemudian Ririn dendam mengajak Priyo mengeksekusi, ya, membunuh, itu terbantahkan motif itu. Dari mana terbantahkannya? Ketika ada Rocky Gumiwang, kakaknya korban Eis, istrinya Budi ya, Rocky Gumiwang, dan Bobby Budiman, itu ketika ditanya jaksa, almarhum Budi, korban Budi itu pernah nggak menyewakan mobil? Oh, tidak pernah. Punya usaha sampingan rental. Oh, tidak pernah. Saya tahu tidak pernah menyewakan mobil. Ayo. Terbantahkan oleh keluarganya sendiri. Jadi motif itu terbantahkan. Motif mengenai 750.000 ya dendam itu. Nah, jadi motifnya apa yang sekarang? ada? Ya apa yang ada? Yang ada hanya sidik jari Ririn ya, ada di TKP. Dari mana proses sidik jari itu ada? Ketika Ririn balik, ya dari ama Joko tadi kan, lalu Ririn itu nggak percaya kan, setelah Joko ngomong keluar dan istrinya sakit, Ririn itu nggak percaya, terus kemudian WA Budi, WA Aman Yani ya. Kalau Budi itu kata Ririn ya, sempat checklist 2 tuh handphonenya, ya sempat checklist 2 tapi tidak dibalas. Di telepon nggak diangkat, jadi kadang aktif kadang enggak. Tapi kalau Aman Yani sama sekali tidak aktif, checklist 1 terus. Nah, setelah dia putus asa di situ, dia pingin tidur, tanya Joko, Bang ada autan nggak? Kata Joko nggak ada juga semprotan nyamuk. Di mana? Ya tuh ambil sendiri tuh di ruang tengah. Karena Joko sudah mengaku saudaranya Budi kepada Ririn, jadi ketika suruh ambil sendiri semprotan nyamuk di ruang tengah, kan ada ruang tamu, ya. Geser ke sana itu ke ruang tengah, melewati pintu tengah, pintu geser. Nah, jadi Ririn karena suruh ambil sendiri, Ririn membuka pintu geser ke ruang tengah, ambillah di ruang tengah semprotan nyamuk. Semprotan nyamuk tuh banyak, dipilih sama Ririn, ada hijau, ada hitam, ada kuning, diambil tek mana yang ada kan, semprotan. Ambillah yang warna kuning, masuk ke ruang tamu, semprot, kemudian ditaruh lagi lah di sana. Nah, itulah sidik jari itu prosesnya seperti itu setelah kejadian gitu loh. Nah, jadi sidik jari itu dapat dijelaskan. Lalu siapa yang akan menjelaskan sidik jari? Ya Priyo nanti. Ya enggak? Karena Priyo yang tahu kan. Nah, artinya kalau Ririn kan terdakwa nanti ya, barangkali tidak dapat dipercaya misalkan ya boleh-boleh saja. Tetapi Priyo sebagai saksi mahkota yang akan menerangkan. Itulah kenapa Priyo tidak dihadirkan oleh jaksa, karena jaksa udah ketakutan karena akan menjelaskan yang sebenarnya. Jadi tidak ada alat bukti satupun ya yang mengarah kepada Ririn melakukan pembunuhan, kecuali sidik jari itu ada pada palu yang digunakan alat untuk membunuh kan gitu. Ya. Oh, palunya aja nggak ada. Sendiri ada nggak Bang? Nggak Oh, ada. nggak ada. Nggak ada. Ya itu dibawa sama Aman Yani Hadi Yoga itu pergi. Oh, oke. Sekarang berikan saya kesempatan untuk bertanya. Sok, silakan. Oke, Bang Tony, itu setelah kejadian itu kan ada pelarian. Tolong jelaskan pelarian, apa maksud siapa namanya itu, Ririn sama si Priyo bisa bersama-sama lari sampai Surabaya sampai balik lagi, Bang? Silakan, Bang. Jadi setelah Ririn semprot nyamuk itu kan dia duduk aja tuh main game ya di ruang di sofa itu, di ruang tamu. Lalu kemudian si Joko itu, Rin kalau mau tidur sana di kamar depan. Kata Ririn, nggak enak Bang, itu kan kamar orang. Nggak apa-apa kan saya saudaranya, dia pindah kamar depan. Setelah di kamar depan, kemudian baru tuh Joko itu menanyakan ke Priyo, ya, mana mayatnya. Jadi biar Joko itu keluar, tidak tahu pembunuhan, tapi Joko itu menanyakan ke Priyo, mana mayatnya kan. Nah, akhirnya dilihatlah mayatnya itu ada di sana. Lo kamu digituin aja, sana ambil cangkul kan itu, ambil pacul. Nah, lalu si Priyo itu kemudian keluar ambil pacul ya. Udah,
Kemudian balik lagi, Prio melihat si Joko itu keluar, ya jam 5-an kurang. Lalu balik lagi, Prio nanya, dari mana bang? Ini habis beli rokok di warung Madura. Nah, jam 5.01 masuk, yang CCTV-nya beredarnya itu Joko. Prosesnya itu habis beli rokok di warung Madura. Saya sampai tanya kepada Prio, beli rokok apa waktu itu? Prio, rokok 2 bungkus Surya. Kemudian beli kopi, kopinya apa? Saya bilang. Saya tanya dia, kopinya itu kopi cair merek Golda. Golda. Ya kan? Nah, jadi Prio ini sampai mengingat ya, kenapa saya tanya? Biar melihat kejujuran dia kan. Maksudnya ingat enggak kan gitu. Nah, udah akhirnya sudahlah sampai siang Ririn bangun. Nih, jam 9-an. Kemudian Prio disuruh oleh si Joko beli makan. Sambil ngasih emas tuh, emas yang dari Aman Yani dikasih ke Prio, Prionya diminta oleh Joko. Keluarlah beli makan sama jual emas. Balik lagi emasnya kasih ke Joko, hasilnya makan di situ. Kemudian Ririn disuruh pulang sama si Joko. Sana Rin, barangkali ganti baju dulu, nanti kesini lagi. Ririn pulang tuh jam setengah 12, jam 12-an. Ketika Ririn pulang, dikuburlah itu mayat oleh Prio sama Joko. Hari Jumat. Jam 2. Jumat ya. Oke. Kan Jumat Berarti siang. waktu Ririn balik. dini hari. Berarti waktu dini hari itu hanya menggali lubang bang ya? Enggak, belum. Oh belum. Belum. Itu gali Oh. lubangnya itu pas Ririn lagi pulang Jumat Pulang, itu, oke. sholat Jumat itu. Ya, Ririn kembali. Ya, ini kan saya padukan antara keterangan Prio dan Ririn ya, jadi ceritanya Iya, kan utuh ya. Nah, Ririn kembali itu sudah selesai di situ lagi kan, udah. Nah, ini kan mau lari ya tadi kan, ya mau ngobrolin soal lari ya. Nah, Iya. kemudian sudahlah sampai malam lagi nih ya, Oh. malam lagi jam 3 dini hari, berarti hari Sabtu kan, ya Sabtu. dini hari. Ya, kata Joko, Rin, anterin saya. Kemana bang? Ke Jatibarang, ya ke saudaranya. Ke saudara kan. Nah, nanti sekalian ketemu Budi sama Aman Yani. Ririn ini ingin ketemu Budi sama Aman Yani, terutama ketemu Aman Yani karena mau nagih utang, terus dijanjiin pekerjaan kan. Nah, akhirnya Rin, bang mau naik mobil apa, pakai apa? Ya itu pakai mobilnya Budi. Ya dia udah percaya aja karena ngaku saudaranya kan. Ya. Nah, ketika mobil dikeluarin, ya mobil nih udah dikeluarin, pick up-nya juga dikeluarin tuh oleh si Joko. Pick up-nya Budi. Nah, sementara yang mau dibawa sedan, kata Ririn, bang, itu kok pick up-nya dikeluarin? Kata Joko, nanti mau diambil saudaranya Budi. Kata Joko kan. Nah, ya udah berangkat. Belakangan mobil itu dibawa oleh Evan kan. Ya. Untuk digadai. Bisa ditebak nggak yang nyuruh Evan siapa? Ya Joko. Ya nggak? Kan bilang ke saudaranya Budi ya kan. Berarti kan Joko. Nah, tetapi menggunakan handphonenya Budi, berarti bisa dari sini bisa disimpulkan handphonenya korban dikuasai oleh Joko karena WA Ririn suruh gadiakan mobil, WA si Evan suruh gadiakan mobil. Evan waktu terima WA dari Budi kan gitu. Memang benar dari Budi kan itu nomornya. Nah, jadi handphone Budi ini kuasai Joko nih kan berarti kan. Meskipun Joko belakangan ya datangnya, tapi kan Joko itu waktu datang sama Ririn itu Ririn dulu tuh yang masuk, Jokonya pergi dulu kan, nanti keluar dulu kan. Nah, itu mungkin ketemu Aman Yani kan untuk mengatur mengelabui si Ririn kan. Nah, sampailah Jatibarang ya. Jatibarang itu sudah di bawah rel kereta, mobil ini ngadat. Ya, Ririn, Joko, Prion yang nyetir Ririn. Ngadat. Lalu Joko bilang, udah saya turun di sini aja ngadat. Lah, ini gimana bang, kata Ririn. Ya udah cari penginapan aja. Lah, katanya mau ketemu Aman Yani kan, ya udah nanti kata Jokonya kan. Ya nggak ada KTP kalau mau nginap, kata Ririn. Lalu dikasihlah KTP-nya Budi sama uang 500.000 sama handphone untuk inventaris tuh ke Prio. Ririn nanya, bang, kok KTP-nya Budi ada sama abang? Iya, ketinggalan katanya dompetnya. Nah, makanya nanti kan mau dikasihkan. Ya udah Ririn percaya aja karena tadi mau dikasihkan kan, tapi dikasih ke Prio bukan ke Ririn. Ririn nyetir, lanjutkan tuh dengan mobil ngadat. Sampai hotel Adis ya, hotel pertama yang dia singgahi, masuk mobil ngebul tuh kan. Terekam tuh CCTV. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bawa mobilnya itu disuruh oleh Joko kan, itu suruh nganter kan itu. Nah, lalu udah tuh nyampe di Jatibarang sudah ya. Udah. Nah, kemudian mobil itu singkat cerita ya, mobil itu dibawa oleh Ririn lagi, suruh Joko dianterin tuh ke sana. Ayo mau ke Evan kan, Evannya ditangkap, dengar tuh.
Ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Sebelum mobil itu ditaruh di tanggul ya, yang ditaruh di dekat rumahnya Evan. Ririn itu lagi ke taman, lagi scroll Facebook, ya. Terus tiba-tiba Ririn melihat postingan di media sosial ada ditemukan mayat Ah. di rumahnya di rumahnya Budi di Pauman. Ririn kaget Oh. karena saya kan habis dari situ kemarin 2 hari kan gitu. Oh. Nah, langsung Ririn telepon si Evan. Pertama Evan. Oh. Kenapa telepon Evan? Karena Evan lah, kan dijelaskan kemarin juga di sidang tuh. Karena Ya. Evan lah yang deket sama Budi. Bener enggak itu Budi meninggal kan gitu. Kalau Ya. telepon istrinya pun nggak akan tahu kan. Gitu. Nah, telepon Evan nggak diangkat-angkat karena Evan udah diamankan kan oleh polisi. Ya karena menggadekan mobil itu kan. Nah, mobil korban. Evan nggak diangkat-angkat, telepon istrinya Evan namanya Lela. Lel, itu di rumahnya Budi ada mayat, bener nggak? Ada pembunuhan. Si Lela sambil nangis, iya Evan juga ditangkap polisi kan. Udah bingung tuh Ririn. Bingung. Nah, lalu telepon si Dani namanya, Dani. Atau Japra. Menanyakan juga. Itu bener nggak? Iya bener, tapi belum diketahui nih korbannya berapa kan itu. Lalu telepon lagi si Irfan Awek tuh yang datang ke channel KDM tuh. Nanti saya bongkar itu. Itu tahu itu ini sebenarnya si Irfan itu. Udah banyak bohong dia itu. Nah, telepon dia juga sama jawabannya. Irfan itu iya bos, tapi nggak tahu korbannya nih belum tahu ada berapa. Nah makanya kalau WA Ririn itu tidak di log out, maka banyak sekali chat dan telepon kepada Lela, istrinya Evan, kepada Dani, kepada Sela juga kemudian diangkat. Sela, istrinya Ririn, kemudian kepada Irfan menanyakan itu benar tidak Budi meninggal. Untuk Sela sudah berhasil diungkap di persidangan. Saya tanya, benar Ririn telepon menanyakan Budi meninggal atau tidak gitu loh. Terungkap. Artinya Ririn tidak tahu pembunuhan kan. Nah, udah. Kemudian Ririn tanya si Joko melalui handphonenya Prio inventaris tadi kan. Bang itu gimana katanya ada Budi meninggal. Apa di rumah Budi ada yang meninggal. Apa kata Joko? Ya saya juga baru tahu katanya dari media sosial. Ya sudah sini. Akhirnya Ririn nama Prio ke temu Joko. Lalu kemudian mobil itu diantarkan, dijebak di rumahnya Evan tuh depannya. Cuma kan karena rame, akhirnya taruh di tanggul. Kemudian mobil ditemukan tuh kan. Ririn nama Prio suruh balik lagi naik Grab tuh ke Hotel Jatibarang. Sementara Jokonya alasannya mau ngurus Evan coba. Kayak gitu kan. Nah akhirnya udah tuh nyampe di hotel lagi. Ririn pusing kan karena merasa bersalah, merasa takut karena memang dia yang membawa mobil walaupun disuruh Joko ya, dan dia juga dari rumahnya si Budi kan gitu. Nah lalu Prio ini yang udah merasa bersalah, udah tahu pembunuhan di depan mata kan gitu ya si Prio ini, tidak membuka juga kepada Ririn. Akhirnya Prio mengajak Ririn, daripada pusingnya jangan Jakarta baik. Artinya Rin daripada pusing, ayo ke Jakarta aja kan. Nah diajak oleh si Prio Ririn tuh, nurut aja udah pusing Ririn nih. Mau nanya siapa bingung. Sementara kalau ini pelakunya nggak kena pasti Ririn yang dituduh nih. Udah pikiran seperti itu di majelis hakim juga begitu Ririn itu kemarin itu waktu jadi saksi. Akhirnya diajak sama Prio ke Jakarta tanpa tujuan tuh ke Jakarta. Oh. Ya lalu sampai di Jakarta jalan apa tanpa tujuan. Ririn mah udah pusing. Prio lah yang sadar bahwa dia tahu pelaku pembunuhannya kan. Nah, kemudian Prio, Rin, manggilnya kan kalau ke Ririn tuh, ke itu aja ya, ke Semarang, saya adik saudara saya, nurut naik kan. Itu kan Jakarta, Bogornya, Ya. Bogornya. Ke Bogor emang nggak ada ke Bogor tuh. Oh, Nggak ada. Langsung Semarang. Semarang ya, Jakarta Semarang, nggak tahu tuh yang keluarga korban Cilengsi Bogor tuh nggak tahu. Iya. Nggak ada rute Bogor. Dari Jakarta langsung ke Semarang. Demak. Nah, lalu nyampe di sana sempat nginep tuh. Nyampe di sana si Prio ngomongnya lupa alamat saudaranya. Oh. Padahal Prio yang ngajak ke rumah saudaranya Prio kan. Nah, nyampe di Semarang, Prio ngomongnya lupa, akhirnya nginep. Setelah nginep, Ririn minta pulang. Ya udah pulang. Naik mobil nggak tahu tujuan Surabaya. Harusnya ke Indramayu harusnya. Ya udah Ririn ngikut kan. Nggak taunya nyasar Surabaya. Nah, setelah di Surabaya, dari Semarang itu ke Surabaya, nginepnya di Surabaya nginepnya. Nah, setelah di Surabaya nginep, kemudian Prio cari-cari nelayan tuh pekerjaan di Facebook. Ya, nah itu masih komunikasi tuh sama Joko tuh. Kata si Joko, udah cari kerjaan nelayan aja, ngomong ke Prio. Kalau Ririn mah udah diam, udah pusing tuh, udah bingung dia diem aja.
Akhirnya Prio nyari-nyari kerjaan di nelayan sampai diurusin sama Prio semua. Akhirnya setelah dapat pekerjaan nelayan dari Surabaya itu, kemudian dijemput oleh travel perusahaan nelayan. Gitu. Dijemput tuh sama travel perusahaan nelayan. Begitu nyampe Sidoarjo, Joko telepon Prio agar dibuang tuh handphone inventaris itu. Coba. Dibuang oleh Prio sambil jalan itu di mobil. Oh, Berarti- Iya, jadi nanti nih hari Senin nih keungkap kayak gini nih. Hari Senin nanti sidang. Jadi handphone itu kalau saja handphonenya itu tidak dibuang, udah. Begitu ketangkep ada handphone itu, kan? Yang nggak tahu juga lah penyidik orang handphone Ririn yang ada Aman Yani aja ini dihapusin semua, apa maksudnya ya nggak? iya. Pak Tony, saya mau nanya Bentar, itu. saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah dibuang, nyampe lah mes nelayan. Karena dijemput kan. Ya, setelah nyampe mes nelayan, ya, kemudian baru cerita tuh Prio. Oh, Cerita bahwa pembunuhan itu pelakunya Om Kamu, Rin, Aman Yani, terus Hardi, terus Yoga, Joko. Udah ceritakan semua, Ririn marah, cuma udah nggak bisa apa-apa. Nah, lalu kemudian Ririn pusing balik dulu tuh. Balik tuh 2 orang tuh ke rumah, sempat balik ke rumah. Begitu dari rumah balik, ya kan dari mes nelayan ke rumah itu kurang lebih 30 menitan lah ya, 30 menit. Nah, balik kemudian balik lagi ganti baju, balik lagi ke mes nelayan. Ririn sudah tahu handphone itu di tracking karena sinyalnya naik turun. Tapi dia tidak cerita ke Prio karena pada saat setelah cerita Ririn meminta Prio agar menyerahkan diri. itu pulangnya kemana? Ririn sama Prio tuh? Pulang ke rumah. Rumahnya Ririn? Iya. Pulang ke rumah, sebentar ngobrol sama si Sheila, ngomong itu ke istrinya itu bahwa mau kerja nelayan, kalau ada apa-apa ya doain aja kan, karena tapi nggak cerita ke Sheila apa yang terjadi itu, nggak cerita Rin kan, udah gitu aja lah, pamit. Nah, tapi handphone itu udah ke-track gitu, dia tahu. Begitu nyampe mes nelayan lagi, ya tidak lama langsung polisi datang. Itu tangkep. Iya. Itu. Jadi larinya tadi, yang dimaksud larinya tadi, itu diajak oleh si Prio, dan Ririn itu sudah pusing mau gimana. Dia juga jujur di depan hakim tuh. Kenapa saudara ketakutan kan gitu? Dia jujur. Ya pasti nanti mengarah ke saya, Pak. Karena saya bawa mobil, saya juga pernah di rumahnya. Kan itu, jujur-jujur dari Ririn kan. Itu. Oke, terus katanya di tempat mes itu sempat mengganti KTP atau memalsukan KTP, benar tidak? Enggak, itu semua Prio tadi, semua juga online itu. Jadi gini ya, tidak ada memalsukan KTP. Ya lewat online itu kayak kalaupun niatnya buat KTP itu Prio juga ditipu juga orang lewat online. Cuma dikasih apa namanya kayak PDF tuh, kayak PDF, iya dikirimin kan. Itu bayar 400.000 atau berapa sih Prio yang urus semuanya. Nah, Itu. ada Jadi pertanyaan hanya buat menurut Prio sih buat ngelamar nelayan itu karena harus pakai KTP. Oh. Iya. Ya KTP-nya juga KTP artinya kalau orang itu mau bener-bener ngurus KTP lihat online pasti ketipu juga tuh, belum tentu KTP bener kan itu. Iya benar. Iya. Nih ada pertanyaan nih Bang Ton. Waktu mereka terakhir ya, mereka bertemu dengan apa namanya Joko yang di hotel, kan Joko nggak ikut ke hotel kan? Enggak. Nah besokannya kan ada tarik uang tuh. Iya. Nah itu kan semuanya dikasihkan ke Joko 10.400.000. Iya betul. Yang 2,6 untuk bayar mobil katanya. Iya. Bayar mobilnya ternyata 1,4. Nah, terus biaya mereka selama mereka berangkat itu termasuk ditipu online itu duit dari mana, Bang Ton? Kalau Ririn punya uang sendiri tapi dikasihkan ke Sheila. Kalau dari Prio. Nah, kalau Prio ya itu ya mungkin duit itu ya. Kan hotel dikasih 500.000 sama si Joko. Udah tuh nggak bayar lagi tuh karena bayarnya cuma 150 pertama. Nah, terus bayar lagi juga nggak nyampe 500. Nah, jadi Prio itu ya mungkin duit itu tuh yang dari 10 juta 14 juta dikurangi 10.400.000 ada 2.600.000 ya. Nah, bayar mobilnya kan servis kan 1.400.000 ya mungkin itu sisa lebihan itu. Oke. Yang jelas sih tidak ada apa namanya. Ada sorry. Prio pada saat setelah terjadi pembunuhan selesai, Aman Yani sama Hadis sama Yoga ini pergi ya.
dengan mengambil handphone yang dikasih oleh Aman Yani ke Priyo waktu di kuliner Cimanuk itu kan, yang Oppo warna merah. Diambil lagi tuh sama Aman Yani. Aman Yani bilang ke Priyo, Priyo kamu harus bisa jaga rahasia ini, ya, termasuk ke Ririn jangan dikasih tahu. Nanti kamu saya kasih 100 juta kata si Aman Yani. Nah, tapi dikasih 8 juta tuh si Priyo. Nah, Pada saat itu. iya, malam setelah pembunuhan selesai itu. Priyo dikasih 8 juta oleh si Aman Yani sama emas gelang sama anting. Yang emasnya mungkin punya si korban Ois ya. Dikasihlah ke Priyo. Udah, setelah Aman Yani pulang sama Hardi sama Yoga ya. Kemudian Joko sama Ririn datang tadi kan ya, saya ulang lagi kan. Nah, si Priyo itu setelah Ririn tidur di kamar depan itu sebelum ngambil cangkul itu, Priyo jujur ke Joko, "Bang, saya dikasih uang sama Pak Aman nih 8 juta sama emas." Ya udah, uangnya buat kamu kata Priyo. Emasnya diambil sama si Joko kan. Terus besok siangnya itu suruh jualin tuh sama Priyo, tapi uangnya dikasih lagi ke Joko. Kan gitu. Jadi ada uang 8 juta tuh dari Aman Yani. Ya, selain lebihan itu servis mobil ya, itu ada uang 8 juta itu. Nah, Ririn nggak tahu tuh. Bang, ada titipan pertanyaan dari Bang Fran Sinuraya dari lawyer di Medan. Ini pertanyaannya, Bang. Ririn sama Evan ini sudah lama kenal atau baru kenal pada saat sewa mobil itu, Bang? Ririn mah sama Evan itu bukan nggak ketemu nggak apa. Ririn sama Evan itu saudara Evan, istrinya Ririn itu saudaranya Evan. Jadi kenapa telepon Lela? Karena istrinya Ririn ya, istrinya Ririn itu saudaranya Evan. Pada saat saya ke rumah Sela ya, istrinya Ririn, yang waktu baru saya pertama kali dapat kuasa, ada ibunya Evan di situ. Di rumahnya Sela, istrinya Ririn itu. Sekarang kan udah cerai ya. Jadi saudara itu kalau Ririn sama Evan itu. Bang, ini lagi satu Bang pertanyaan Bang. Bisa nggak dijelaskan Bang keterkaitan antar pelaku ini, antar orang-orang ini Bang? Artinya Ya, apakah Ririn ini mengenal Yoga, Hardi? Enggak. Ririn cuma mengenal Aman Yani karena pamannya dan tahu Joko sebelum pembunuhan dan setelah pembunuhan karena sama Joko terus kan. Berarti Joko ini dia mengenalnya di TKP. Iya, Joko mengenal di TKP yang diketahui oleh si Ririn. Joko ini anak buahnya omnya kan, anak buahnya Aman Yani. Termasuk Hardi sama Yoga. Enggak tahu Ririn mah Hadi sama Yoga, kan Ririn nyampe Hadi sama Yoga mah enggak ada, yang tahu Hadi Yoga tuh Priyo kan. Ririn nggak sempat bertemu dengan Hardi Yoga. Enggak, kan saya bilang pembunuhan selesai, Hadi Yoga, ada Aman Yani, ada Priyo kan. Aman Yani, Hadi Yoga kan pergi. Hadi sama Yoga juga datang setelah Ririn udah sama Joko udah pergi kan, baru Yoga sama Hadi datang kan gitu. Nah, begitu pembunuhan selesai, pergi semua 3 orang, tinggal Priyo kan. Joko sama Ririn baru datang. Yang nggak ada Hadi Yoga kan, nggak pernah tahu Hadi Yoga kalau Ririn. Yang tahu Hadi Yoga kan Priyo. Iya. Kalau Priyo bertemu dengan semua ya. Priyo bertemu semua, makanya yang bisa menjelaskan Priyo, makanya jaksa ketakutan menghadirkan saksi Priyo itu. Di mana-mana yang namanya saksi mahkota itu harus dihadirkan untuk menerangkan peranan terdakwa lainnya atau pelaku lainnya yang sedang disidangkan, kan itu biasanya kan. Ini kok malah ketakutan. Jadi bagaimana mau memberatkan Ririn? Gini, ada misalnya pemilu, tahu kan, ekspektasi ataupun masyarakat lah ya senangnya ke calon A. Apabila pemilihan dilakukan sekarang, maka yang menang adalah ini kan itu ya. Apabila diputus sekarang, Ririn ya pasti bebas. Karena dari 21 saksi tidak ada satupun yang menerangkan, yang menguatkan. Kemudian ada sidik jari pun diterangkan oleh Priyo bahwa sidik jari itu prosesnya setelah pembunuhan kan gitu, dan tidak tahu. Kan itu. Jadi nggak ada alat bukti satu-satunya. Kalau memang dakwaan itu benar, kalau memang tidak ada rekayasa, harusnya satu-satunya yang memberatkan Ririn adalah Priyo. Kalau memang faktanya benar, kalau nggak ada rekayasa BAP-nya kan gitu, ya nggak? Kalau memang Ririn terlibat kan gitu. Benar, tepat sekali. Saya kasih kesempatan Ari Porong, yang lain di mute sebentar ya. Ari Porong, silakan. Pak Tony, izin mau nanya ini Pak Tony. Itu kan tadi malam yang kita bahas masalah SIM card ya. Itu kan dengan pengakuannya Pak Ruslandi kan bahwa itu Ririn yang mengganti. Ini kan ada sesuatu ya kan. SIM card itu Ririn ganti sampai 6 kali itu. Yang Pak Tony bilang kemarin kan itu di nomor kontak Ririn tuh ada Aman Yani 1, Aman Yani 2, Aman Yani 3 sampai Aman Yani
Berapalah itu, 5 atau 6. Nah, itu semalam yang saya dengar, Pak Ruslandi bilang bahwa Ririn mengganti nomor tuh sampai dengan 6 kali itu. Gimana itu Pak Tony? Ya Ruslandinya ngomong itu kata siapa? Kasat reskrimnya saja setelah SIM card hilang, saya ngomong di media, ditulis di media, malam saya kirimkan berita, pagi-pagi kasat telepon saya, kasat reskrim. Bang, izin mau menjelaskan, saya sudah tanya, mohon maaf Bang semalam ketiduran. Izin mau menjelaskan kalau kata penyidik pada saat diserahkan handphone itu lengkap Bang SIM cardnya. Dari mana itu Ruslandi ngomong ganti-ganti? Kasatnya aja menerangkan kepada saya pada saat diserahkan barang bukti itu ke jaksa lengkap SIM-nya itu milik Ririn. Ayo. Termasuk Sampai CCTV itu Pak Tony ya? Sampai saya ngomong, siapa yang benar nih Pak Kasat? Kata jaksanya pada saat diserahkan, saya bilang, ya nggak? Itu dalam keadaan begini itu artinya sudah kosong kan? Hanya diganti dengan Telkomsel yang bukan milik Ririn kan? Termasuk WA-nya juga begini, jaksa bilang, ini Bang saya baru buka nih Bang, baru cas, baru hidupkan, emang begini kan itu, kata jaksanya. Makanya saya langsung sampaikan kan habis sidang, lihat aja ada piti-piti saya kan. Nah, jadi kasatnya saja ya menerangkan tidak pernah mengganti-ganti nomor, itu diserahkan lengkap 2 SIM card-nya ke jaksa, tetapi jaksanya bilang keadaan sudah begini diserahkan. Artinya kalau ngomong gonta-ganti itu nggak ada lah, orang kasatnya aja ngomong diserahkan SIM-nya lengkap, sementara jaksanya ngomong keadaan begini kosong kan itu, yang nggak tahu siapa yang benar lah. Intinya begini, kalau memang memberatkan Ririn, kenapa sih dihapusi, kenapa sih dihilangkan gitu loh, gitu aja ya nggak? Ya, sepakat. Ya, betul. Iya nggak, saya ini tidak akan saya bela kok kalau orang itu melakukan kesalahan. Saya baikin tuh ya si Zulherpi yang suka ngamuk-ngamuk gitu ya. Pak, biarpun pakai saya, kalaupun Ririn terbukti, fakta-faktanya terbukti, diponis Pak, tenang aja saya bilang, pasti diponis bersalah. Kan saya gituin aja, ya enggak? Iya. Enggak usah takut saya bilang, jangankan saya. Ya enggak? Pakai sekelas Yusril pun kalau fakta-faktanya Ririn terlibat, ya pasti diponis saya bilang. Betul. Bener enggak? Iya. Bang Ton, ini kan ricuh melulu nih Bang, kemarin-kemarin, ya kan? Iya. Artinya kan walaupun tidak mengena, tapi kan ada bentuk-bentuk intimidasi. Ya, ini kan benar. Dalam pengungkapan fakta, ya kan, kita kan pengen ini kan terbongkar fakta sebenar-benarnya Bang. Ya. Yang didakwakan kan Ririn ini otak pelaku, sementara otak pelakunya adalah Aman Yani. Ada upaya-upaya untuk melibatkan LPSK nggak Bang? Ya, kalau sekarang LPSK itu nggak bisa karena statusnya terdakwa. LPSK itu kan untuk saksi dan korban. Jadi meskipun secara material ada informasi-informasi yang dapat yang dapat membongkar pelaku yang sebenarnya, namun secara formil mereka ini kan terdakwa. Eliezer kan dulu terdakwa juga Bang. Emang Eliezer dapat tuh dari LPSK? Dapat kan? Dapat. GC. Dapat Bang. GC, bukan kan? GC ya? Iya GC. Ya. Justice kolaborator. Untuk kalau saya itu sekarang itu lagi fokus menangkap Aman Yani dan tadi juga Polres sudah komunikasi sama saya, sepakat akhirnya untuk menangkap Aman Yani. Oke, bagus tuh. ya silakan aja saya bilang mau berlawanan dengan saya terus. Ya, keberadaannya diketahui Bang. Maksudnya apakah dia saya sudah meninggal? Saya itu tadi siang juga kan saya habis sidang Rabu sampai malam, Kamis pagi kan saya diundang ya mau podcast di ininya tim kreatifnya SCTP. Lalu saya ke Jakarta, saya baru pulang ini tadi ya, makanya mau istirahat sebenarnya, cuma Mr. G yang saya lihat itu bagus ya, sering up kebenaran, jadi ya udah nggak apa-apa lah saya naik yang undang. Jadi ya saya suka nonton sebenarnya, itu sebenarnya PT apa kan, cuma banyak banget ya kalau saya mau komentari apa kan, ya udah nonton aja. Tapi saya tahu siapa yang mengungkap kebenaran, bahas kan, ya tahu saya. Nah jadi siangnya sebelum pulang, saya mampir ke suatu tempat, saksi yang mengetahui Aman Yani itu masih ada. Tapi tahun 2025 dia ngontrak di sini. Ada videonya mas saya, nanti heboh kalau saya udah munculkan. Tapi tadi saya sudah tunjukkan ke polisi yang nemuin saya tadi. Nih saya bilang, wah iya, ayo kita sepakat. Oke Bang, makasih nih ada info baru ya bahwa Aman Yani masih ada teman-teman ya. Iya, Aman Yani masih ada 2025 itu ada saksi. Ya sebenarnya segini lah, nggak usah 2025 yang
di luar kejadian. Dalam kejadian aja handphonenya Ririn kalau tidak di log out ya, tidak dihapusi ya nggak, riwayat Bisa panggilannya nggak dihapus. Udah jelas kok. Ya. Ada. Ririn itu pada saat ditangkap itu digebukin itu juga menyebut Ahmad Yani sama Joko, tapi kan malah digebukin, jangan bawa-bawa orang lain. Bahkan Ririn ngomong, Ahmad Yani tuh telepon saya Pak, harusnya kan dilihat dong handphonenya, mana teleponnya ya nggak? Dilihat, diteriak, ketangkep Pak itu kalau niat mah Ahmad Yani sejak awal juga. Oke Bang. Mr. Ji. Bang, ini tadi kan sabar dulu Bapak sih sebentar saja. Abang tadi kan sudah diketahui bahwa Kasat Reskrim menyerahkan sepenuhnya alat bukti, barang bukti dan sebagainya itu ke jaksa. Maksud saya Bang, apakah ada atau tidak digital forensik dari handphone itu Bang? Nggak ada. Enggak, berarti nggak dipakai ini digital forensik. Berarti Saya nggak ada bilang saksi ahli. ini handphone disita untuk apa? Untuk Iya. membunuh? Enggak. Untuk jadi bukti petunjuk adanya perencanaan? Enggak, kan gitu. Jadi petunjuk adanya ancaman juga enggak ada. Jadi buat apa ini barang bukti handphone ini dihadirkan? Jadi barang bukti. Enggak ada hasil forensik. Ngaco itu. Kasat itu ngomong ada proses forensik apa lagi. Saya yang pegang Nggak berkasnya, ada. saya sidang sekarang udah pembuktiannya, kesempatannya saya, berarti kan selesai dari Iya. sana. Oke. Berarti nggak Nggak ada ada ahli digital apa-apa, nggak ada forensik. apa-apa itu. Nggak ada Oke, bukti saya apa-apa. kasih kesempatan Prof Imran. Selamat malam Prof, langsung Prof, ada pengacara Tony. Saya lanjutkan dulu ya. Kalau terkait Briling itu kan tadi saya jelaskan, dan itu kan Prio yang ngambil Ririn, tidak tahu menahu kan itu, ya nggak? Iya. Jadi bukti Iya. apa yang mengarah ke pembunuhan, di bukti apa? Nggak ada. Oh, wah ini. Namun meski begitu karena Prio ini jujur, ya saya sepakat Prio ini dihukum, silakan. Tetapi ini kan kalau pelaku utamanya nggak ketangkep, bingung juga hakim kan, karena yang terungkap di persidangan pelaku utamanya, otak pelakunya Ahmad Yani, eksekutornya Hadi Yoga, Prio hanya menguburkan nama Joko, kan yang terungkap begitu nanti. Iya. Iya, ya silakan hakim mau menghukumnya bagaimana kan, terserah aja, ya nggak? Karena Keren. Prio-nya ngakui kan. Keren. Semangat Tony. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Ari Parok di mute dulu. Ini ada dua ini praktisi hukum nih, ada Bang Maksi. Silakan. Silakan. Kan dikit dulu, sebelum Prof. Oke. Bang Tony. Bang Ya. Tony, Ya, semoga kebenaran sesungguhnya atau kebenaran sejati, dan ini kalau memang Ririn betul-betul tidak melakukan, semoga dia bisa kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Sama seperti Peggy Setiawan. Bang Ton, kebetulan saya ingat Ya. Bang Ton, kebetulan aku satu tim dengan Bang Niko Kilikili. Memang kita masuk pada saat rapid ya. Bang Ton ingat itu ya. Nah, Siapa sih? Siapa namanya? Saya Maksi, saya memang kita dulu waktu kita kan masuk rapid, Bang Ton. Iya. Saya, Bang Niko dan Bang Insang. Ingat ya? Iya. Ya, memang 2 tahun lalu ya kita. Hmm. Dan kita masuk belakangan. Oke, ini yang kita harapkan. Artinya kalau memang kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati berpihak kepada Ririn, maka mudah-mudahan seperti Peggy Setiawan. Amin. Ya. Gitu maksud kita. Jadi cuma saya mau tanya nih, Bang Ton. Kan ada statement dari mantan lawyernya si Ririn ya, yang mengatakan bahwa dia memastikan dengan tegas menyatakan bahwa Ririn tidak pernah mendapat kekerasan atau apalagi patah kaki oleh penyidik. Nah, menurut Bang Tony, apa kira-kira kok ada statement seperti dari mantan lawyernya si Ririn? Ya dia tahu nggak? Ririn itu, saya nggak kata saya ya. Ririn menyampaikan di persidangan, ada tuh di YouTube saya, di Facebook saya ya, di TikTok juga ada. kata si Ririn ya menjelaskan di depan hakim. Advokatnya itu datang foto kemudian pergi lagi kan, makanya marah tuh kan ya, ngamuk tuh. Ya artinya kalaupun ada kekerasan juga kan mana tahu kalau yang dijelaskan Ririn itu benar ya, cuma begitu misalnya ya. Ya, saya mah nggak mau menjatuhkan atau mengisamakan enggak ya. Tapi kan maksudnya untuk menjawab itu kan Ririn udah menyampaikan di persidangan. Artinya kalau yang apa yang dikatakan Ririn itu benar bahwa cara kerjanya seperti itu, kan mana tahu ya mantan advokatnya Ririn itu bahwa Ririn mengalami kekerasan karena ditinggal kan gitu. Ya, kalau menurut Ririn itu benar kan gitu. Cuma kan nggak terima tuh kan, terus ngamuk kan, rame kan. Gitu. Jadi ya itulah. Itu Ririn orang kampung, orang biasa, Prio apalagi dia yatim piatu, perabot masjid. Mana berani sih dia kalau ngarang-ngarang, ya enggak? Iyalah, logika aja lah, secara psikologis silakan nilai. Mana berani dia? Profiling ya. Oke, terima kasih. Ini ada Prof Imran. Silakan Prof. Iya, jadi selamat malam Bang Tony, apa kabar?
Ya, malam Prof. Udah pagi nih. Jadi ya, kami memang suka diskusi soal ini sebenarnya sih dalam apa namanya untuk memberikan edukasi pada publik ya, bahwa memang apa seperti artinya kalau kita berangkat dari proses ini kan kelihatannya ada hal-hal yang memang menyangkut proses yang menurut yang kita temukan di media maupun di persidangan kan itu dia nggak tunduk pada due process flow. Konsekuensinya kan ada hal-hal yang kemudian bisa kita kritisi di sana. Memang begini. Kalau per hari ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan alat bukti yang dihadirkan itu kan nggak cukup signifikan untuk kemudian membuktikan perbuatan dari terutama Ririn ya. Ririn. Iya. Oke, yang kedua itu kaitannya dengan alibi dari Ririn itu sendiri kan kemudian dikuatkan dengan keterangan dari si Prio. Prio. Keterangan dari Prio. Cuman sayangnya memang kemarin dalam kepentingan harus ada pembuktian, rupa-rupanya memang JPU kemudian nggak menghadirkan Prio sebagai saksi mahkota terhadap Ririn. Betul. Itu sih menjadi masalah ya. Padahal kan dengan kehadiran Ririn itu Prio itu kan dapat membuat terang perkara. Dalam konteks hakim ini kan berkepentingan untuk menggali kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran material nih. Kebenaran yang hari ini bisa diperoleh kan hanya dari keterangan Ririn maupun keterangan dari si Prio. Keterangan yang tadinya sudah dibungkus dalam BAP kan kemudian dibantah habis-habisan tuh oleh Prio. Itu sih, jadi kami sih berharap begini, jangan sampai putusan nanti itu ada semacam error in judgment. Error in judgment ini sifatnya ada putusan yang kemudian menyesatkan. Artinya bahwa hakim kita harapkan tetap objektif untuk kemudian sampai pada putusan yang berkeadilan. Jangan sampai artinya orang yang memang bukan pelakunya lalu kemudian diputus bersalah. Saya kira kan nggak adil juga ya. Itu pertama. Yang kedua, memang kita bersoal kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti. Kalau kita merefer pada apa dari keterangan dari para terdakwa ini kan per hari ini kan sebenarnya itu alat-alat bukti artinya keterangan mereka itu didasarkan pada pressure kan. Itu pun sebenarnya masalah sekali. Yang kedua, alat-alat bukti yang kaitannya mestinya itu dapat membongkar kejadian sesungguhnya semacam CCTV maupun komunikasi by handphone. Itu pun menjadi sulit nih. Satu-satunya mungkin alat bukti petunjuk itu pertama CCTV. Yang kedua sidik jari. Oke, cuman CCTV ini pun nggak bisa menjelaskan apapun. Karena kan nggak ada direct evidence-nya di sana. Nggak ada artinya saksi yang melihat langsung bahwa Ririn itu melakukan pembunuhan. Bahwa ada satu-satunya saksi di sana adalah siapa? Prio. Tapi dalam keterangan Prio sendiri pun kan sebenarnya Prio menyatakan bahwa memang ketika terjadi pembunuhan itu si Ririn nggak ada. JPU hanya bertahan pada apa? Salah satunya itu adalah CCTV. CCTV ini kan sifatnya harus mendukung alat bukti eyewitness ya, saksi yang melihat langsung. Jadi ini alat bukti yang sebenarnya kalau kita lihat kan nggak cukup signifikan nih, bahkan mungkin nggak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi itu mungkin kembali lagi lah, mudah-mudahan putusan dari hakim ini dapat berpihak pada keadilan lah. Itu sih. Ya. Oke. Siap. Aku boleh tanya lagi nggak? Jadi betul tadi CCTV itu kan dulu di KUHP lama namanya petunjuk ya. Di KUHP baru itu kan nggak ada ya petunjuk. Nah, harus didukung dengan alat bukti lain. Tapi kalau untuk membuktikan bahwa CCTV itu adalah pelaku Joko jam 5.01, nanti diterangkan oleh Prio memang itu Joko yang ikut mengubur kan gitu. Iya, malah lebih menguatkan bahwa itu pelakunya Joko diterangkan oleh Prio kan itu dan terlihat di CCTV itu Joko kan itu. Kalau Ririn susah. Dan Ririn itu ada di hotel juga diterangkan oleh Prio, memang dia tidak tahu pembunuhan kan gitu. Abang, itu di CCTV, sekali lagi Abang, yang di CCTV yang beredar itu, yang Abang juga di YouTube-nya ada itu siapa sebenarnya menurut Abang? Enggak menurut saya, menurut Prio itu Joko. Tadi kan saya jelaskan dia beli rokok di warung Madura jam 5-an itu masuk dari beli rokok itu, yaitu Joko. Itu bisa diterangkan oleh Prio. Oke. Bang Tuan, mau tanya terakhir nih dari saya. Setelah ini agenda sidangnya apa lagi Bang? Besok itu, Senin itu keterangan pembuktian dari saya, dari terdakwa, menghadirkan Prio sebagai saksi. Tadinya kan nggak mau, cuma oleh diperintah oleh hakim tuh. ahli kapan Bang? Senin, nanti terungkap di bagaimana proses pembantaian nih oleh Prio. Ya. Senin. Rame ini. Oke. Udah dagdik juga aja tuh pada jaksa sama penyidik. Bang. Jadi Senin kan harusnya Rabu ya, cuma ditundanya itu dimajuin kemarin itu Senin. Nah, jadi Senin ini agendanya saya menghadirkan saksi Prio. Kemarin kan saya menghadirkan saksi Ririn kan. Ya. Untuk yang sidang Prio. Nah, besok itu Senin itu yang sidang Ririn, saya menghadirkan saksi Prio dan sudah diperintahkan oleh majelis hakim agar jaksa menghadirkan Prio ya untuk menjadi saksi untuk terdakwa Ririn. Jadi udah diperintah tuh. Jadi udah pasti tuh besok Senin itu Prio menjadi saksi, akan menerangkan semuanya tuh bagaimana pembunuhan terjadi. Kalau ahli yang dihadirkan nanti ada informasi nggak Bang?
Saya itu tadinya menghadirkan ahli Yongki, Bang Maksi, tahu nggak? Yang kasus itu yang 7 terpidana tuh ya. Iya ya. Itu kan Yongki, Pak Yongki, Prof. Cuma hari Senin ini saya udah komunikasi, Prof Yongki tidak bisa. Sebenarnya sih gini ya, saya itu perlunya menghadirkan ahli itu, ini terkait untuk Prio sebenarnya. Ya, untuk Prio, terutama untuk pertimbangan hukum untuk Prio. Kalau Ririn mah tidak perlu diberikan ahli. Prio itu mengakui kan itu. Iya, ahli pidana berarti Bang ya. Iya, namun dia hanya menguburkan sementara pelaku-pelaku utamanya belum ketangkap kan gitu. Iya. Nah, biar dia bisa berpendapat tuh bagaimana kan. Oke. Iya. Itu kalau dari jaksa ahli ada tujuannya informasi, begitu. Jaksa jaksa. informasinya setelah pembuktian dari saya katanya mau menghadirkan saksi di luar berkas. Ahli di luar berkas. Kalau ahli dalam berkas kan Andi Nurrohman saja, ahli dokter forensik. Oh, ahli Kan digital gini. forensik kan enggak ada. Udah diperiksa. 21 saksi, 1 ahli dokter forensik udah diperiksa. Yang saya bikin video itu ada yang luka-lukanya tidak sesuai dengan visum kan? Oh. Ingat gak? Oh, iya. Jadi gini, misalnya Prio ini dalam BAP itu mengakui atau Ririn ini mengakui memukul kepala kiri. Tetapi hasil visumnya itu lukanya ada di kepala kanan. Oh. Oh, berbeda. Iya, dibilang beradul semua. Oke, Bismillah. Abangku ini ada dari Medan nih, Francine Nuryaya. Kemudian juga ada lawyer Billy. Lawyernya Richard Lee ya? Bukan, Willy tuh. Ah, ya itu. Ya. Bang Frans, langsung. Ya. Halo Bang Terji, makasih Bang. Ya. Izin Prof Emran, Bang Maksi, kawan-kawan semua. Malam Bang Frans, malam Bang Willy, apa kabar? Ya, pertama-tama memang ini perkara ini 1 hari ini kebetulan memang dari pagi sampai malam ini cari-cari memang ini. Baru tertariknya memang di hari ini tadi gitu Bang Tony ya. Jadi ada podcastnya Bang Tony full ku tonton di Densu, podcastnya dari pihak korban juga full ku tonton di Densu. Potongan-potongan berita juga semua ku baca, ku cari. Termasuk keterangan dari Bang Tony juga ku cari. Memang ini sangat membingungkan. Benar. Apalagi yang awam ya. Apalagi yang awam. Kita aja yang praktisi ini kadang ini membingungkan ini. Tapi kan Bang Tony kan sudah melihat langsung berkasnya. Sudah hadir langsung di persidangan, langsung bersentuhan begitu kan. Jadi cara Bang Tony juga menjelaskan kamu kan runut sekali. Detail, tidak ada yang skip. Nah, bahkan kadang-kadang hal-hal yang terlalu detail juga mencurigakan gitu loh Bang Tony. Kan begitu, ini dari pandanganku nih ya. Kadang-kadang hal-hal yang terlalu detail pun runut ceritanya, justru semakin membuat kita curiga gitu kan. Iya. Karena kita kan udah mengalami juga beberapa peristiwa itu, kadang-kadang hal-hal yang memang terjadi saja, kadang-kadang kita bisa nggak sedetail itu bisa menjelaskan begitu kan. Oke. Termasuk merek kopi Golda juga terungkap gitu kan. Itu kan udah detail sekali. Tapi aku coba runut lagi coba mendengar keterangan kayak dari Bang Tony juga bagaimana bukti CCTV juga Prio semua Prio memang ya. Joko. Jadi, iya yang di Briling Prio ya, yang di Briling gitu kan. Maksudnya nggak ada CCTV yang muncul Ririn begitu ya? Nggak ada. Hanya di hotel aja itu, di hotel yang bawa mobil itu. Yang yang keluar bawa mobil itu ya. Ya itu. Itu yang buatnya. Tapi ini sekarang hari ini yang dituduh ini sebagai pelaku utama Ririn kan begitu? Iya, dan memang dakwaannya begitu. Nah, kemudian dari keterangan yang podcastnya dari pihak korban Bang Tony kan, ini kan memunculkan kesan bahwa Ririn ini kan memang penjahat dari dulu. Benar nggak? Masalah yang pensiunan, sudah bolak-balik Ririn menghubungi keluarga supaya nanti, pensiunan bisa dicairkan, begitu kan? Nanti itu akan saya jelaskan lewat video ya nanti soal memang banyak sih yang menanyakan Pak bagaimana itu KTP, bagaimana yang dana pensiun, nanti akan saya jelaskan. Tapi lihat video karena saya akan berunut lagi di papan tulis biar enak kan. Nih, benar, kapan rekening dibuatkan, kapan tuh ketemu Dudu, kapan tuh ketemu Irfan, nanti jelas semua. Iya, itu maksudku. Makanya kapan ketemu pengacara yang ngurus dana pensiun, ngurus utangnya Amaniani ke Ririn ya, kemudian bayar pakai dana pensiun kan gitu. Nanti jelas semua. Termasuk percakapan dengan keluarganya Amaniani,
yang seolah-olah itu Ahmad Yani, tapi semua hanya melalui SMS. Oh ya, nanti itu saya tanyakan, belum saya Ya kan? tanyakan ke Ririn itu. Kemudian dihubungi nggak bisa, jadi nggak pernah bersuara, hanya melalui SMS. Ya, Itu kan nanti. keterangan dari keluarganya Ahmad Yani, begitu kan. Mereka juga pengen katanya kakaknya itu kembali gitu, karena mereka juga merasa kehilangan selama ini kan begitu. Keterangan dari sana. Kemudian dari situ kan rangkaiannya kan ini kan jadi kelihatan benang merahnya. Ini motifnya Ririn tadi itu jadi seperti benar-benar penjahat sadis gitu kesannya yang dibangun ya. Tapi kan nanti kan kembali ke pembuktian di persidangan dan hakim yang memutuskan kan begitu. Betul, betul. Lepas memang ini sangat sadis peristiwanya satu keluarga, apalagi ada anak bayi umur 8 bulan ya. Ya makanya saya sepakat, pelakunya harus dihukum mati, itu saya sepakat. Cuma persoalannya yang benar pelakunya kan gitu, jangan salah menghukum orang, itu aja. Saya sepakat, mau sadis itu. Ya, jadi itu maksud aku tadi Bang. Jadi ini yang ku amati satu hari ini yang mau ceritakan dulu kan. Ada satu podcast Abang full ku tonton, satu podcast full juga dari pihak sana ku tonton, termasuk dari keluarganya yang pertama sekali menemukan gundukan tanah. Kemudian dari lawyer lama itu sebenarnya tadi ku komen itu tuh nggak boleh sebenarnya dia menyampaikan itu, dia kan melanggar kode etik itu. Kita sebagai lawyer harus menjaga kerahasiaan klien walaupun itu penunjukan mungkin ya. Ya. Nggak boleh dia bilang tuh mengakui, iya mengakui itu nggak boleh tuh. Nggak benar itu begitu lawyer kan. Apa waktu itu dia mengakui kata Densu, dia jawab mengakui kan, sementara itu kan materi kerahasiaan klien itu kan harus dilindungi. Nah hal-hal seperti itu justru membuat aku menjadi nggak respect gitu kan. Ini tadi Bang, jadi akhirnya parameternya tadi jarumnya tadi tuh awalnya jarumnya ini mengarah ya Ririn ini kan begitu. Tapi setelah aku kaji-kaji lagi ini jarumnya nih Bang udah mulai tengah-tengah nih Bang Tony ini. Ini kayaknya apa yang dibilang Bang Tony ini semua ini masuk akal ini gitu. Oke. Jadi apa tambalan-tambalan yang pertanyaan yang muncul bisa Abang jawab. Iya. Iya kan kejawab semua nih sama Bang Tony ini. Udah siapkan strateginya Bang Fran. Udah disiapkan semua strateginya. Benar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kopi Pahit, apakah benar Ririn itu mantan residivis? Nggak benar, nggak ada. Nah, itu di persidangan itu, ya begini, di persidangan itu ada jawaban Sela istrinya. Apakah saudara Ririn ini sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau dihukum kan? Ya. Si Sela itu hanya menjawab waktu sekolah pernah tawuran kan itu. Lalu dibuat oleh penyidik jawabannya itu ya. Itu pernah terkena kasus penganiayaan. Itu jawaban BAP Sela ya. Nah, lalu saya tanyakan ulang karena saya sudah tanya Ririn kan itu sebelum saya tanya saksi Sela, ini BAP-nya ini saksi saatnya Sela kan itu saya pelajari lalu saya tanyakan ke Ririn. Rin ini bener nggak bener Pak, dulu waktu SMA saya pernah tawuran tapi ya nggak di penjara, orang tawuran dikumpulkan kan oleh polisi dibina terus sudah ini kan masih dinasehati apa terus udah kan. Nah sehingga pada saat Sela jadi saksi saya tanyakan, saudara Sela ini pertanyaan nomor sekian, saudara apakah benar menjawab demikian Ririn pernah terlibat penganiayaan? Oh nggak benar Pak, saya itu yang sesuai cerita Ririn aja waktu baru nikah tuh pernah tawuran waktu sekolah. Lalu ini jadi jawaban siapa begini? Yang nggak tahu Pak. Ya udah berarti ini apakah saudari masih tetap mempertahankan jawaban ini atau dicabut Pak kan gitu. Jadi itu penyidik yang mengatur jawaban seolah-olah pernah terlibat penganiayaan, tapi bukan juga pernah dihukum, bukan. Kalau residivis itu kan berarti pernah dihukum kan, pernah dihukum bersalah, pernah menjalani pidana. Kalau residivis, ya. Jadi kalau pertanyaan Kopi Pahit, apakah benar mantan residivis? Nggak pernah. Gitu. Melakukan tindak pidana aja nggak pernah. Tawuran kan bukan melakukan tindak pidana, itu yang luka juga nggak tahu kan siapa orang tawuran kan itu. Nggak ada sampai ke proses hukum di sekolahan dulu kata si Ririn. Itu jadi clear nggak bukan mantan residivis bukan. Aman ya, berarti bersih ya. Iya, ini karena ada pertanyaan dari Kopi Pahit nih tadi di komentar. Oke. Masih ada lagi Bang Fran? Ya, ada sedikit lagi sini. Ya. Tony, ini terkait yang tadi itu ya, tadi aku masalah rangkaian awalnya itu Bang, coba Abang apakan lagi, Abang gali lagi lebih dalam dan coba disampaikan bagaimana penjelasan dan bagaimana keterangan dari keluarga Ahmad Yani bahwa cerita tentang Ririn ini kan bukan cerita baru.
Nah, yang si Ahmad Yani katanya ada di Singapura lah, ada di suatu tempat lah, ada SMS-er lah. Semuanya itu berkaitan dengan dana pensiun. Ya kan begini. Kenapa sih saya tuh nggak menanggapi? Saya kan kuasanya ini menangani pembunuhan, bukan menangani hal-hal gitu ya, pensiun lah yang ya nggak, Iya. yang apa itu kan saya harus bedakan kan Bukan gitu. substansinya. Iya, bukan kewenangan saya sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya netizen menghendaki ya udah nanti saya akan tanyakan, nanti saya akan jawab kan gitu. Ya, tapi tidak terlalu penting karena itu mau apapun itu bukan terkait pembunuhan yang lagi disidangkan ini kan pembunuhan. Iya, iya. Bener-bener Bang Tony. Cuman gini, Meskipun dia ya. satu rangkaian loh Bang Tony. Ahmad Enggak, Yani ini, kan satu persoalan rangkaian di Ahmad gimana? Yani. Ya kalau yang dibunuh Ahmad Yani ya satu rangkaian, yang mati Budi gimana? Enggak, ini kan dugaan orang Abang Tony ini kan otak pelakunya Ahmad Yani. Iya, tapi yang lagi disidangkan ini itu kan begini, kenapa sih keluarga Ahmad Yani itu mengeksplor ya keterangan-keterangan itu? Karena kan framingnya bahwa jangan-jangan Ahmad Yani juga meninggal karena Ririn, kan gitu framingnya. Sepakat framing. Framing itu kan. Nanti kaget kalau Ahmad Yani udah ketangkep nanti. Iya, 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 iya. Iya, Pakai jadi artinya sambung, tidak Bang. perlu ditanggapi karena saya ya jadi kuasa ini untuk menangani kasus pembunuhan yang lagi disidangkan, kan gitu. Ya, jadi persoalan itu dana pensiun lah, apalah segala macam itu menurut saya tidak ada urgensinya dengan kasus pembunuhan. Tetapi itu ada urgensinya dengan hilangnya Ahmad Yani kan gitu. Betul, hilangnya Ahmad Yani. Menurut keluarga dari Ahmad Yani kan gitu. Iya. Walaupun memang Iya. agak nggak masuk akal kita keluarga hilang nggak pulang sejak 2016, tapi kita nggak buat laporan polisi kan begitu. Ya silakanlah teman-teman netizen sendirilah yang menilai kan. Nah itu yang tadi aku bilang Bang, berdasarkan video yang aku tonton karena aku mau buat penilaian. Keluarga bilang dari 2016 udah kehilangan sama Ahmad Yani ini, tapi tidak pernah ada laporan orang hilang kan begitu. Ini kan jadi tanda tanya juga di kita ini gitu kan. Iya, 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 iya. Bener nggak? 2016 ke sekarang lu 10 tahun orang hilang. Iya. Kalau Sebenarnya- bener hilang kan minimal kan ada laporan orang kehilangan, orang hilang gitu. Kan. Sebenarnya gini Bang, Ahmad Yani itu bukan hilang tapi pergi. Nah itu. Itu Jadi betul. Iya. dia tiba-tiba Nih. hilang baru diculik. Nih, Bang, gini ya. Jadi kita jadi berarti nih Nih, dengerin. dia pergi tapi masih ada komunikasi kan bisa jadi begitu jadi Nih, ya tanggapan kita. Saya kasih apa ya semacam analisa Clue. sedikit. Oh, Analisa sedikit. Tahu nggak Ahmad Yani dilaporkan oleh Direktur BJB? Ya. ya. Ada Tahu di berita. nggak kenapa Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat dalam PT-nya harus segera menangkap Ahmad Yani? Nah, belum. Harus ya, ada tuh maksudnya harus cari ya, menggunakan cari Ahmad Yani. Nah, mereka pejabat ya, terutama Direktur BJB, mereka nggak bodoh. Kalau udah meninggal nggak mungkin dilaporin. Ya nggak? Ya, ya. Kalau Direktur BJB itu melaporkan Ahmad Yani, ya berarti dia itu sudah tahu Ahmad Yani itu masih hidup, Clear. yang harus mempertanggungjawabkan segala permasalahannya selama menjabat sebagai manajer komersil di BJB Sumber Kabupaten Cirebon gitu loh. Iya kan, siapa yang tahu mereka juga udah ngintip rekening BRI karena sesama pimpinan bank, ya enggak? BRI yang tempat menyimpannya dana pensiun bulanan 32 juta per bulan. Menurut saya itu belum diambil, masih utuh. Tetapi Ahmad Yani ini ya dianalisa oleh Direktur BJB itu masih hidup. Kalau meninggal ngapain juga dilaporin kan gitu. Nggak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi udah kajian tim hukum itu kan. Direktur BJB itu. Jadi kesimpulannya dengan dilaporkan Ahmad Yani ke Polda Jabar ya atas permasalahan BJB itu berarti tim hukum dari BJB itu sudah mengkaji, sudah menganalisa, mungkin ada petunjuk-petunjuk bahwa Ahmad Yani masih hidup sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi kompleks lah akhirnya ya. Saya pun meminta kepolisian agar menangkap Ahmad Yani. BJB pun melaporkan juga agar menangkap Ahmad Yani, kan gitu. Jadi antara Polda Jabar dengan Polres ini akhirnya sama-sama mencari Ahmad Yani. Nah, itu dia kejawab Bang Ton. Kejawab dia. Jadi kesannya kalau ada keluarga terkesan menyembunyikan, ini kejawab dia kan begitu. Ternyata Ahmad Yani ada nyangkut masalah hukum. Ya kan dilaporkan tuh sama Dirut BJB. Bener Bang. Baca nggak beritanya?
Kalau keluarga bilang Ada. kakaknya hilang gitu aja kan, tanpa ada upaya mencari, tanpa adanya laporan polisi orang hilang, ini dia agak janggal. Tapi dengan adanya informasi yang dari abang tadi, kalau Ahmad Yani juga bermasalah di Bank BJB, ada persoalan hukum, oke, kejawab berarti bukan hilang, memang sudah disembunyikan. Kan kira-kira begitu jadinya konklusinya. Ya bukan ini ya apa ngumpet lah ya bahasa orang kita mah. Iya. Ya kalau nggak Kalau nongol ya berarti ngumpet kan gitu. Ya itu maksud biasanya kan tadi, Bang. kalau Karena nggak laporan mungkin hilang kita itu ada keluarga hilang bertahun-tahun nggak ada kita pencari atau buat laporan kehilangan kan. Kalau Ketemu sekedar lihat posting di liatin Facebook aja doang itu ketemu. kan nggak resmi. Kan ada posting di Facebook itu hilang katanya kan, itu kan nggak resmi. Gitu. Mungkin itu aja Bang Ton. Makanya tadi aku bilang Bang Mister Ji, Ya, kejanggalan-kejanggalan yang mengganjal dalam pikiran kita itu, ketika kita tanya Bang Tony, kejawab semua. Ya silakan mau tanya dari sudut Ya mana, kan? mau nanya apa Tinggal lagi nanti silakan. bagaimana bukti di persidangan. Mudah-mudahan kita berharapnya ya hakim di sini dapat jeli lah melihat persoalan ini. Bang Tony juga udah membantu membuka tabir ini selebar-lebarnya. Pihak penegak hukum juga harusnya lebih kooperatif untuk membuka ini semua. Karena ini kan sadis. ya. Jadi memang benar-benar pelakunya tuh jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Itu sih kalau dari aku Bang Mister. Terima kasih Bang Tony. Semangat Bang Jadi Fran. Ini ada lawyer Willy. Selamat pagi lawyer Willy. Selamat pagi, host, Mr. Z, Mr. Bling, Bang Tony, Bang Maxi, malam Bang Willy, ada pagi Profesor Bang Willy. Imran, ada Bang selamat Warung, pagi ada Bang Willy. Ari, ada Bang Oh, Frans. Willy. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi terima kasih Bang. ini kesempatannya sudah diberikan Ini oleh Mr. Z sampai dan semuanya. 1100 tadi ya yang nonton. Iya, Iya, benar-benar. Ini dikomali Mr. Z ini, mantap kali ini, luar biasa. Akhirnya bisa komal bareng juga ini kita sama-sama dengan Bang Tony juga. Nah, tadinya saya pun juga belum tertarik dengan kasus yang dipegang sama Bang Tony ini. Akan tetapi saya sudah bisa membayangkan juga sebelum dipegang Bang Tony pengacara dari awal atau pengacara ini nyambung dari pengacara sebelumnya, Bang Nyambung. Tony. Oh, nyambung. Ya. Pengacara sebelumnya kan yang di Densu itu kan ya. menceritakan kan dicabut I kuasanya. know. Saya juga pernah sedikit banyaknya, maksudnya udah membayangkan di dalam ranah persidangan dan sekaligus pernah juga menangani kasus yang dulu pernah viral juga sempat datang ke tempatnya Bang Densu, yaitu kasusnya Pak Paidi ya, yang dimana dituduh sama ponakannya dicabuli sama si Pak Paidi ini. Nah, kan tetapi ponakan ini kondisinya dalam keadaan tidak sadar ataupun juga kesurupan. Nah, dia menyatakan itu sama orang tuanya dia diperkosa. Nah, jadi terkait dengan perkara yang sekarang ini pun juga berjalan dengan Bang Tony memegang si Ririn, yang dimana Ririn ini sudah dinyatakan juga sebagai tersangka atau pelakunya dan memang sadis tindakan yang dilakukan oleh Ririn. Saya sudah membayangkan hakimnya ini ngelihatnya ini bengis sekali nih ngelihat pelaku si Ririn ini. Nah, jadi dari pihak ekspresinya hakim pun juga kayaknya nggak ada teding eling-eling ngelihat si Ririn. Nah, dengan adanya Bang Tony, mungkin Bang Tony sudah mendampingi dari pemeriksaan saksi-saksi dan mungkin sekarang ini ke depannya Bang Tony pun juga akan ada penambahan saksi ahli ya, dari sebagai ahli forensik mungkin juga nanti itu kalau ini dari ahli psikologi ataukah juga ya dari gestur tubuhnya si Ririn kan, apakah benar dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya pastinya kan akan kebaca juga sama ahli psikologi nantinya. Nah, begitupun juga yang sempat dulu saya juga pegang kasusnya Pak Paidi itu. Tadinya di judge sama hakim, wah ini predator, ini sadis ya. Tapi dengan kita juga sudah masukkan saksi ahli dan yang berikutnya lagi kita pertegas lagi dengan CCTV. Nah, waktu pas saat kejadian itu apakah memang melakukan tindakan dan si Ririn ini kan beradanya di mana? Nah, waktu pas saat kejadian itu tanggal, waktu, jamnya. Nah, di situ secara tidak langsung sih sudah bisa membantah. Kalau memang si Ririn ini memang di rumah atau di mana lagi tidur atau apa, kan orang tuanya, keluarganya pasti tahu. Nah, dia ini lagi ngapain dengan waktu jam tersebut. Kalau memang terjadinya pembunuhan, pastinya kan ketahuan. Nah, disitulah letak CCTV si Ririn ini yang akan menjadi pembelaan yang sangat-sangat penting. Nah, akan tetapi kalau memang sudah Bang Tony sudah pegang data ini, nah yang akan terganggu ini dua institusi ini, Bang Tony. Nah, terganggu dari mulai proses penyidikan dan penuntutan ini. Nah, karena mereka sudah ya melakukan upaya-upaya. Bagaimana caranya ya sudah ada tersangkanya atau pelaku utamanya. Nah, walaupun nanti itu Bang Tony akan melihat secercah harapan hakim itu dengan pembelaannya Bang Tony membela si Ririn, dan mereka pun juga secara tidak langsung melihat perkara ini sudah secara objektif dan fakta hukumnya, tapi kan ada dua institusi ini yang akan terganggu.
Nah ini pun juga hanya memberikan pemahaman sedikit ini ya, Mr. Di, semuanya Bang Tony nggak ada tendensius apa-apa ini. Oke, Nah, bagus. tapi kan Ya, biar dijelaskan kita, sama Tony. ya, tapi kan kita, ya ini kan pengalaman. Nah, jadi kita pun juga harus hati-hati dan waspada dengan dua ini. Karena kita mau segetol apapun kita buktikan di persidangan, dan hakim pun juga melihat fakta persidangan, pastinya dua ini akan terganggu, sangat terganggu. Nah, pastinya upaya mereka ini bagaimana caranya untuk menjegal niatan daripada pembelaan kita, yaitu sebagai pengacara. Nah, ya, makanya kalau singkatnya saya sampaikan, ya kita nanti itu akan lihat pas saat endingnya. Kalau poinnya menurut saya, kalau polisi banyak berarti ada isi. Tapi kalau polisinya nggak banyak, di saat mau putusan nanti ya biasanya bebas. Tapi kan itu tadi, yang ada dua institusi yang akan terganggu. Mungkin itu penyampaian sekali lagi singkatnya. Terima kasih. Bang Willy. Ya. Bang Willy nanti diikuti lagi prosesnya seperti apa biar lebih tahu enak narasinya. Silakan Bang Tony diberikan gambaran secara umum. Ya kalau saya Siapa tuh? Kalau saya melihat sih jaksa juga kan begini ya, baik penyidik maupun jaksa kan tidak nyangka kalau saya yang akan mendampingi dua orang ini kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi alat buktinya kan sangat minim tuh ya. Lalu dengan mengatakan nanti habis pembuktian dari terdakwa, kami akan menghadirkan saksi di luar berkas, akan menghadirkan ahli di luar berkas. Artinya kan tidak disiapkan sejak awal ahli itu kan, hanya ahli forensik. Karena nggak nyangka akhirnya berhadapan dengan saya kan. Ya, nah lalu setelah berkembangnya ya pembuktian, ya berkembangnya penanganan perkara sidang ini sampai ke pembuktian seperti itu, jaksa ini sudah sepertinya ya saya melihatnya itu sudah pasrah. Pasrah dalam arti ya tetap menuntut kan itu. Pasrah dalam arti begini, ketika yang terungkap itu di persidangan itu bukanlah dakwaan jaksa, melainkan versi kejadian yang sebenarnya menurut Ririn dan nanti Senin menurut Priyo, berarti kan yang terungkap itu versi itu kan? Iya, yang di pengadilan. Ya. Nanti bagaimana jaksa akan yakin untuk menuntut kan gitu? Nah, tetap menuntut karena memang udah tugasnya. Artinya kalau sudah seperti itu, hakim akan dipaksakan akan menjegal, tadi yang dua institusi akan menjegal juga susah menurut saya. Karena fakta-faktanya sudah terungkap terang. Beda dengan ya, alat buktinya masih kuat, kan itu. Kemudian masih abu-abu, maka ada potensi tuh kalau mau dijegal. Ya enggak? Ya. Tetapi kalau udah terang benderang begitu ya hakimnya juga mikir. Nggak akan berani, pasti akan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan aja. Clear. Menurut saya ya, orang lain kan bisa pendapatnya beda ya orang lain. Tapi menurut saya seperti itu karena saya tahu langsung bagaimana interaksi dengan melihat sikap jaksa setelah saya ungkap semua termasuk simpat hilang, akun WhatsApp logout kan itu. Udah, saya akan terang-terangan berani tuh. Kalau saya ini saya tuh harus memberikan. Kenapa saya itu selalu bicara? Kan nggak semua orang mengikuti sidang. Ya. Jadi saya selalu sampaikan itu di luar sidang itu. Saya selalu sampaikan. Kemudian ketika saya maju untuk melihat barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa, ya diajukan oleh jaksa. Lalu setelah itu kenapa saya harus bicara? Ini SIM card hilang loh ya, nggak ada. Akun WhatsApp juga di logout. Bahkan sampai saya ini bisa dilaporkan ini penyidikan ada tuh kalimat seperti itu ketika berdiri di depan hakim kan. Itu artinya untuk memberitahu pengunjung sidang kondisinya seperti itu gitu loh. Jadi semuanya itu sudah terpublish mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertanyaannya apakah hakim berani kan gitu? Bang Tony, kemarin kan sempat disinggung tuh Bang di podcastnya Densu yang terakhir ya, kan sempat ditanyakan bagaimana tuh tiba-tiba kok Tony bisa jadi kuasa hukum, nah kan gitu kan? Boleh nggak Bang dijelaskan sedikit Bang? Ada rahasia gimana ceritanya? Ada rahasia tiba-tiba. Nah, kalau mau senggol-senggol dikit nggak apa-apa juga Bang. Apa gimana Tony masuk? Ya kan ditanya tuh waktu itu kan sebelumnya kan Pak Roslandi katanya, terus ya. Kok tiba-tiba bisa berubah katanya jadi Bang Tony yang masuk katanya. Oh jadi, ya. Podcast itu. Iya kan udah dijawab tuh sama Roslandi juga kan. Itu haknya terdakwa lah untuk mencabut kuasa kan gitu. Nggak ada masalah kan gitu. Ya maksud saya yang mau saya tanyakan tuh, abang tuh jadi tertarik menangani perkara ini tuh bagaimana ceritanya gitu loh Bang. Mungkin banyak netizen yang belum tahu kan.
Ya sebenarnya di part 1 di YouTube saya, TikTok saya, Facebook saya tuh ada ya IG yang saya berdiri di depan rumah saya itu menjelaskan bagaimana proses saya jadi menangani kasus ini kan. Jadi gini, pada saat sidang pertama saya itu ada di Jakarta. Lalu ditelepon lah oleh beberapa wartawan nasional ya. Telepon, Mas Tony ada di mana? Di Jakarta. Tadi rame Mas sidang apa? Prio itu mau nyebut nama-nama pelaku baru. Oh ya, saya bilang. Iya, siapa pelakunya? Sebut ada, dulu mah bukan Ahmad Yani, Ahmad Yani dulu pertama tuh saya dengarnya. Ahmad Yani katanya, terus Hadi, Yoga, Joko. Lah kalau Prionya ikut terlibat tapi menguburkan katanya. Dan yang membunuh itu Hadi sama Yoga kan itu. Ahmad Yani yang punya masalah dengan Budi kan itu. Budi punya utang sama Ahmad Yani. Oh, rame dong saya bilang kan. Iya rame, makanya saya mau minta statement Mas Tony nih selaku praktisi hukum. Kalau begitu tuh bagaimana secara hukum kan? Wah saya nggak bisa, saya tuh belum percaya kalau belum ketemu dengan Ririn dan Prio langsung, belum mendengarkan langsung. Kan saya nggak tahu dia bohong atau enggak. Saya bilang kan ceritanya, mimik mukanya bagaimana, saya bilang kan. Itu malah saya awalnya juga. Terus begitu saya balik, lalu kan nelpon lagi, udah pulang Mas, udah. Datanglah 3 wartawan media nasional ya. Datang, kemudian menceritakan, lalu saya dikasihlah rekamannya, ya rekamannya wartawan tuh selama Prio membacakan nama-nama baru tuh kan, saya dengerin, ini balap banget ya ngomong saya bilang kan, iya, nah tetap dia minta statement, tetap nggak bisa saya bilang, paling kalau saya belum menemui, paling kalimat saya, seandainya Prio itu benar, ya menyampaikan ada nama-nama baru, paling gitu saya bilang, tadi seandainya kan. Nah, tapi kalau saya menemui langsung, saya bisa lebih percaya diri untuk menyampaikan. Akhirnya saya dan teman-teman wartawan itu, gimana kalau kita temui Prio? Kan itu. Karena kita kan bukan pengacaranya. Kalau wartawan kan bisa untuk nanya, tapi di lapas itu nggak boleh bawa kamera, bawa apa. Paling nanya-nanya aja kan, biasa. Kayak besuk lah, saya bilang kan. Nah, akhirnya saya ke sana lah, kan? Karena tadi ditunggu wartawan kan. Nah, untuk memberikan statement itu saya ke sana. Setelah saya ke sana, kemudian ketemu, ceritalah 2 orang itu. Oh, jadi benar yang diceritakan seperti yang dibacakan ya di sidang pertama di pengadilan itu. Nah, lalu apa saya bilang buktinya kalau ada Ahmad Yani, ada Joko, ada Hadi, ada Prio? Dia diam aja kan, nggak bisa ngomong tuh, nggak ngerti dia kan. Lalu saya menemukan CCTV nih di media sosial. Ada sebenarnya CCTV itu udah beredar di media sosial. CCTV yang menurut Prio itu Joko tuh. Nah itu sih kalau CCTV itu yang beredar itu yang masuk pagar ya saya bilang. Itu siapa? Nah, kebetulan kan ada tuh petugas lapas yang bawa handphone kan. Ya coba Bapak coba pinjam dibuka saya bilang. Dibukalah ketik CCTV pembunuhan sekeluarga. Ada tuh muncul kan. Nah, tunjukin nih ke Prio, ini siapa? Itu Joko, Pak katanya. Benar. Nah, ya itu yang tadi diceritakan beli rokok itu kan. Oke. Artinya, saya melihat dari cerita 2 orang ini ada bukti saintifik berupa CCTV. Minimalnya ada petunjuk kan, ada Joko di TKP kan gitu. Iya. Nah, yang diceritakan Prio. Oke, kemudian kalau Ahmad Yani, saya bilang, Ahmad Yani paman saya, kata Ririn. Rumahnya di mana? Saya bilang, ada di Penganjang. Orangnya ada enggak? Udah cerai sama bibi saya, katanya. Oh, tapi bibimu masih ada? Ada katanya. Oh, oke. Berarti ada 2 nih yang paling tidak yang jelas kan itu. Satu ada CCTV, ada Joko, yang kedua ada Ahmad Yani kan itu. Waktu itu saya belum ketemu dengan nomornya ibunya Ois, yang Ibu Teti ya, belum kan waktu itu. Nah, lalu ya udah pamit kan. Saya belum putuskan tuh untuk menangani apa, belum putuskan. Saya selidiki dulu Ahmad Yani, ketemu sama ibunya Ririn, ketemu sama istrinya Ahmad Yani, mantan istrinya. Setelah ketemu jelaslah bahwa Ahmad Yani itu sosoknya tuh ada, bukan fiktif kan gitu. Nah, Joko juga bisa diterangkan CCTV oleh Prio kan itu. Nah, berarti kan ini ada bukti, ada petunjuk kan itu bahwa ada pelaku lain kan gitu. Nah, baru kemudian saya datangi lagi. Kamu tahu saya? Belum sih sebenarnya saya bilang. Tahu Pak katanya. Gini Pak, waktu saya habis konferensi pers dari Polda, saya itu pulang Pak, mau ke reskrim. Cuma ada Pak Tony tuh masuk ke ruang reskrim. Masuk tuh. Nah, saya kan ikut mobil sama penyidik. Itu ada polisi yang ngomong, ada Tony, jangan turun dulu, lurus, ruwet ada Tony, gitu.
eh, lalu oh jadi kamu tahu, udah tahu Pak. Jadi seandainya, jadi kamu kemana? Saya bilang, saya lurus Pak ke arah lapangan tembak tuh Pak, lurus. Saya di sana sampai keringetan, mobil dimatiin sampai setengah jam nunggu Pak Tony keluar katanya. Oh. Gitu. Nah, lalu Pak Tony keluar katanya. Lalu saya baru tuh mundur mobilnya, diturunin, baru masuk ke ruang reskrim. Habis konferensi pers berarti 9. sehari setelah ditangkap tanggal 9 konferensi itu di Polda itu kan. Ya, nah, seandainya saya bilang seandainya saat itu ketemu saya lah, ya saat itu ketemu saya tidak ditahan oleh penyidik, tidak diurungkan turunnya oleh penyidik. Apa yang kamu lakukan? Saya akan ngomong, teriak ke Pak Tony bahwa saya bukan pelakunya katanya. Oh, jadi memang sejak awal juga dia itu ingin pakai saya sebenarnya. Itu. Cuma kan saya waktu itu nangani kasus pembunuhan Putri Apriani kan. Ya, Alfian Sinaga tuh. Jadi saya nggak ngurusin itu. Lagi pula, oh udah ketangkep pelakunya, ya sudah saya apresiasi polisi kan. Saya pikir kan bener ya, gitu kan. Nah itu, jadi memang dia ketika saya tanya, yang tahu saya tahu Pak, gitu kan. Bahkan waktu pulang dari Polda aja, saya tuh pingin ngomong ke Pak Tony kan gitu, pingin teriak walaupun ditarik-tarik, cuma kan nggak bisa turun di mobil dulu, nanti nunggu Pak Tony keluar katanya kan. Gitu. Jadi akhirnya, oh jadi pengen pakai saya bilang iya. Ya sudah kalau pengen pakai saya, ya dengan catatan gini, kalau benar Ririn tidak terlibat, Prio, benar Prio, Ririn tidak terlibat, benar Pak. Kalau benar Ririn tidak terlibat, insya Allah, kalau tidak ada bukti yang menunjukkan Ririn tidak terlibat juga, kan kita nggak tahu nih kata kamu Ririn tidak terlibat. Tapi kan saya nggak tahu jaksa punya bukti apa, saya bilang kan itu nanti di persidangan. Tapi katakanlah seandainya benar ya, saya bilang bahwa Ririn ini tidak terlibat, alat buktinya juga tidak ada, ya insya Allah Ririn bisa bebas kalau memang benar. Tapi kalau Prio kamu nggak bisa bebas, kamu terlibat, saya bilang. Meskipun kamu hanya menguburkan juga kan kamu tahu pembunuhannya, kan itu. Iya Pak, saya mengakui Pak katanya. Cuma kan bukan saya Pak yang bunuh. Iya, tetapi kamu tidak bisa lepas, saya bilang kan gitu. Nah, jadi itu. Oke, gini, kalau memang mau pakai saya, ya seperti itu pandangan saya. Lawyernya siapa? Saya bilang sekarang. Nah, lawyer dari ini Pak, Pak Ruslandi kan gitu, dari Petanan, LBH apa. Ya sudah, gini aja saya menambahkan aja, nggak apa-apa, nggak usah dicabut, nggak usah apa, jadi biar rame udah. Nah, itu kan. Akhirnya begitu sidang keberapa tuh ya? Saya kasih kuasa kan, tantangan kuasa. Nah, pada saat saya masuk ke pengadilan, saya belum sidang, yang masuk itu ada Ruslandi di situ. Pak Haji kan, saya manggil Ruslandi itu Pak Haji Ruslandi. Pak Haji, saya gabung, nanti kita duet, gitu kan, nanti kita duet. Nah, oke kan, udah. Nah, sidang lah diundang kan, masuk maju tuh, Ruslandi maju. Saya masih di luar karena saya belum di ini kuasanya, belum didaftarin kuasanya juga kan. Nah, nggak tahunya begitu dibuka Ririn nama Prio langsung mencabut kuasa Ruslandi. Tapi kata Ruslandi itu suratnya itu dari advokat yang LBH satunya tuh. Kan ada dua tuh, LBH-nya Ruslandi sama LBH Petanan kan. Nah, surat yang pencabutannya itu dari tangan dia, berarti mungkin disimpan atau gimana ya. Nah, itu ceritanya. Oh, saya juga kaget lah, kok dicabut kan gitu. Nah, akhirnya padahal sebelumnya saya udah ngomong sama Pak Ruslandi, Pak Haji nanti kita duet, saya bilang kan gitu. Maksudnya kan kalau ada beberapa orang yang ikut bicara juga ya ke media kan enak kan, bukan saya aja kan gitu. Kan sekarang ini kan saya sendiri yang ngomong, nggak mati aja. Iya kan, ya nggak? Yang ngomong di media apa kan? Ya apalagi sidang waktu kapan? Saya sendirian tuh. Yang satu lagi LBH dari Petanan nggak datang karena pressernya banyak. Itu jadi ceritanya. Jadi memang mereka tahu saya, tapi kan ketika tidak bisa menghubungi saya, akhirnya mereka dikasih advokat penunjukan. Jadi Ruslandi itu advokat penunjukan dari penyidik, dari Polres. Iya. Mantap, Gitu. mantap Bang. Oh, Jelas? Siap, jelas Bang. oke. Makin jelas ya, Mr. Plan ya, makin gamblang ya, Mr. Plan. Siap. Mungkin ada teman-teman yang masih ini Tadi ada yang bertanya, itu perempuan yang di mobilnya Aman Yani waktu ketemu di Kulcim itu siapa kan ya. Jadi Ririn waktu diajak ketemuan di kuliner Cimanuk ya, tempat makan itu, begitu Ririn nyampe, Aman Yani itu sudah ada di mobil, sudah ada di warung. Dia naik mobil sejenis Pajero, dan di dalam mobil itu ada perempuan di kursi kiri ya, karena ada kursi supir, ada kursi kiri kan, ya ada kursi samping.
Nah itu terlihat oleh Ririn karena ada lampu di atasnya itu ya, lampu penerangan jalan kan. Terlihat memang perempuan. Nah, kalau pertanyaannya itu siapa? Kalau menurut Ririn itu sepertinya istri barunya gitu. Karena kalau sama ibunya Ririn kan udah cerai kan itu. Sebenarnya sih kalau sejak awal polisi niat nangkap Aman Yani ya. Ketika Ririn menyebut Aman Yani dari handphone pun bisa ditelusuri. Dari CCTV yang ada di tempat kuliner Kimanuk pun bisa di-track gitu kan. Karena menurut Ririn setelah pertemuan itu arahnya ke sana kan gitu, ke Poman. Itu di sana banyak rumah besar yang ada CCTV-nya gitu loh. Itu bisa dicari itu CCTV. Sampai ke plat nomornya ketahuan, syukur-syukur sampai orangnya ketahuan mukanya. Polda Metro Jaya saja untuk menelusuri penyiram air keras terhadap Andri Yunis sampai membuka 860 CCTV sampai mukanya jelas kan gitu. Nah, sampai ditemukan di titik mana CCTV yang bisa mukanya jelas ya, rutenya kemana kan itu. Ini juga kalau niat ketemu CCTV banyak kok di Indramayu. Cuma karena baru diungkapnya sudah 7 bulan ya, saya masuk ini kan udah 6 bulan 7 bulan. Saya datangi itu ya udah ketimpa semua CCTV memorinya. Kan memori CCTV paling berapa kan? Berapa giga paling 1 bulan ya enggak? Ketimpa lagi ya rekaman baru. Itu. Oke. Kemarin katanya ke toko bangunan depan TKP, benar nggak untuk menanyakan CCTV? Saya? Ya. Ya sejak sebelum saya nerima kuasa, saya itu kan gini, yang beredar itu CCTV dilihat di lapas ya, itu kan ditunjukin ke Prio itu kan itu Joko. Lalu keluar dari lapas itu saya langsung menuju ibunya Ririn ya, kemudian ke mantan istrinya Aman Yani, kemudian langsung ke pemilik CCTV dan dapat langsung dari pemilik CCTV-nya. Nah, kata pemilik CCTV-nya, jadi saya dapat langsung itu. Kata pemilik CCTV-nya, Pak, ini cuma ini karena yang waktu habis penemuan mayat tanggal 1 September itu, kemudian besoknya itu polisi datang minta CCTV, dibawalah semua kan itu. Dibawa. Lalu saya dikasih ini Pak, potongan-potongan ini. Lah, yang fullnya mana saya bilang? Yang fullnya dia sama penyidik semua. Oke. Itu. Jadi saya cuma dikasih ini, ya udah saya minta kan. Ya itu yang saya tampilkan buat pembuktian kemarin dan saya tampilkan di YouTube, Facebook, TikTok gitu kan. Itu. Nah, jadi kalau mau dibuka semua, maka keterangan Ririn ya. Pertama masuk ada Aman Yani, bisa dilihat tuh. Masa Aman Yani bertamu lewat samping? Nggak mungkin dong, ya nggak? Pasti lewat depan, kepantau tuh Aman Yani sama Joko masuk, ya nggak? Lalu Ririn sama Prio baru masuk ke pantau, lalu Joko sama Ririn keluar lagi ke pantau, ya enggak? Iya, masa nggak dibuka, makanya saya sering berkali-kali buka tuh CCTV secara utuh. Oke, artinya utuhnya ada di penyidik sebagai betul. Ya. Saya itu banyak coba amati, saya paling berani deh dari sekian lawyer ya, kalau artinya terang-terangan ya, langsung saya ungkap. Kenapa? Ya memang faktanya seperti itu. Kan buktinya mana ada yang berani polisi negur saya? Nggak ada. Yang saya sampaikan fakta kok. Yang saya menuliskan apa di caption di video ya, kemudian ngomong apa itu memang buktinya seperti itu kok, fakta-fakta yang saya temukan. Keren. Saya suka itu. Saya minta nih, Bang Masih, masih ada Bang Masih? Siap. Aduh, udah nggak ngantuk, cuma jadi nggak ngantuk dengar Bang Tony punya rekan sejawat. Oke, sedikit aja. Ya. Saya menanggapi untuk yang di bawah ini, teman-teman yang di bawah ini kan ada pro dan kontra terkait Ririn. Tadi teman-teman sudah dengar kan, Bang Tony sudah statement, kalaulah memang Ririn terbukti secara meyakinkan, pengacara siapapun, bahkan Pak Yusril pun nggak bisa bendung. Kalau nggak bisa lah. Betul terbukti. Clear yang di bawah ya. Jadi kalau memang pun dia tidak terbukti, ya hakim harus membebaskan. Kan begitu. Nah, saya mau masuk tadi, Mr. J dan kawan-kawan. Mau ada podcast A, podcast B, kemudian keterangan A, keterangan B, apalagi baru-baru ini kan muncul ya. Ini kita bicara perkara pidana. Jadi betul-betul kita fokus di TKP. Kalau di luar TKP, jangankan keterangan baru, BAP pun tidak akan laku saya bilang di persidangan. Karena apa? Ini buat yang di bawah ya, yang 1.100.000 ya ini, Mr. J ya. Karena yang digunakan oleh hakim itu adalah fakta-fakta di persidangan, alat-alat bukti. Jadi kalau keterangan di luar persidangan tidak akan laku, bahasa gampang aja. Yang laku itu alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Yang tadi ada 8 sekarang ini. Ya, itu pun harus terang benderang.
Kan Mr. Ji suka bilang kan dengan saya, bukti-bukti lebih terang daripada cahaya. Ini yang saya sampaikan juga dulu pada saat Peggy Setiawan sebelum kita perapit, Bang Ton. Sering saya bilang itu. Jadi nggak bisa. Terus kemudian langsung mentang-mentang dia udah oke sekarang tersangka, tapi kemudian langsung wah pasti bersalah. Ini penting buat yang di bawah ya, terutama masyarakat. Jadi ingat bahwa sekali lagi saya tegaskan, keterangan di luar pengadilan, apalagi baru muncul, tidak bisa digunakan. Termasuk BAP. BAP itu bisa dibantah juga. Oke, ini kita sampaikan bukan berarti saya karena pernah satu tim dengan Bang Tony kemudian kita berpihak, tidak. Kami betul netral. Kita berharap semoga majelis hakim yang menangani perkara ini betul-betul netral, betul-betul menggunakan hati nurani, tegak lurus, betul. Itu yang sering kita sampaikan. Dan artinya benar katakan benar, salah katakan benar, salah. Jadi hitam-hitam, putih-putih. Demikian, terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih, Bang Maksi. Prof. Imran, terakhir, Prof. Jangan tidur dulu, Prof. Iya. Ya sih sebenarnya sama lah, semuanya lah. Intinya kita dengar banyak ya dari Bang Tony ya kaitannya dengan itulah, apapun itulah. Jadi intinya mungkin begini. Artinya kalau misalkan kita merujuk pada apa yang disampaikan kan berarti kelihatannya kan bukti-buktinya juga nggak begitu signifikan ya. Itu pertama. Yang kedua mungkin begini. Memang terlalu banyak isu yang berseliweran di luar ya. Kaitannya dengan apa-apa yang disampaikan oleh jadi dia nggak masuk pada materi perkaranya. Sementara kita kan fokusnya ke materi perkara. Artinya begini, kalaupun pada akhirnya kalau dari pihaknya terdakwa lah, termasuk Bang Tony kan, artinya kan bisa untuk kemudian mengajukan alibi. Tapi kalau dari pihak JPU kan nggak boleh dia beralibi, karena dia harus faktual. Nah, dia tunduk pada peristiwa yang sebenarnya, karena konsekuensi dari dakwaan itu kan artinya harus dapat dibuktikan kan. Nah, akibatnya kalau misalkan memang dakwaannya memang nggak bisa dibuktikan, berarti kan harus diputus bebas. Itu sih Mr. Ji. Ya, saya mungkin terakhir dari saya, jangan sampai case-case seperti Sengkon dan Karta sebelumnya itu kemudian terjadi lagi. Jadi ya harapannya sih jangan sampai terjadi miscarriage of justice saja. Orang yang nggak bersalah lalu kemudian dijatuhin pidana. Nah, itu pun sebaliknya. Kalau misalkan memang pada akhirnya ada cukup bukti lah yang kemudian menunjukkan adanya perbuatan terdakwa, maka hakim sepatutnya juga menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Kira-kira begitulah dari saya. Makasih Bang Tony, makasih semuanya, makasih Bang Frans, Bang Willy, makasih Prof. Imran, Kak Jelita, siapa namanya, Bang Ari, Bang Maksi, Siap. ya, Mr. Line, makasih sekalian saya closing. Siap, terima kasih. Ya, untuk pengacara Tony, Izin turun, mohon izin. Tunggu dulu, ini pengacara Tony mau closing, masa mau turun gimana? Oke. Pengacara Tony, silakan untuk memberikan kesimpulan dan closing statement di channel di komalnya Mr. Z. Silakan, Bang Tony. Oke, pertama saya jawab ini, ada pertanyaan dari Dede. Yang pakai tato itu siapa? Yang pakai tato itu Yoga. Tatonya itu panjang dari lengan ke pergelangan tangan ya. Itu tatonya kayak garis-garis ya, muter lingkar ya, terus garis-garis kiri kanan. Itu ya. Nah, closing statement saya begini. Ya. Sekali lagi ya, saya itu hadir untuk mengungkap kebenaran. Bila mana Ririn dari fakta-faktanya, dari bukti-buktinya ya menguatkan, terbukti melakukan tindak pidana, ya pasti dihukum. Saya juga tidak akan melakukan banding atau tidak akan melakukan perlawanan kalau memang fakta-faktanya mengarah kepada Ririn kan gitu. Kalau beliau nggak usah kita bahas lah, memang kan dia ngaku terlibat kan. Nah, tetapi sebaliknya kalau memang Ririn ini ya fakta-faktanya tidak menguatkan, ya, alat buktinya tidak menguatkan melakukan tindak pidana, ya pasti hakim juga membebaskan kan Ririn dari dakwaan kan itu. Nah, jadi saya hanya hadir ini agar orang lemah, orang kecil, orang miskin ini berani untuk berbicara. Itu mengungkap kebenaran. Mantap. Nah, jadi kalau begitu, apa takutnya, apa khawatirnya saya hadir sampai saya dibuat kisruh, ya nggak? Terus saya juga mengungkap kebenaran aja kan gitu. Ngapain takut? Orang yang takut adalah orang-orang mereka-mereka yang mempunyai kelemahan dalam penyidikan kasus ini. Udah, itu aja. Oke. Gimana Mr. Blind? Dilanjut lagi? Saya mungkin closing statement saya hanya ingin mengutip adagium dalam hukum ya. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih teman-teman, terima kasih pengacara Tony.
sudah bergabung di Komalnya Mr. Z Bicara yang selalu mengedepankan kebenaran berdasarkan data, fakta, dan realita. Keren. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang komentar. Mohon maaf nggak bisa saya baca ya karena memang banyak banget. Tapi saya terima kasih atas dukungannya semua. Yang berbeda pendapat pun saya ucapkan terima kasih karena itu mengingatkan saya. Nah, termasuk teman-teman semua di sini ya yang undang saya, Mr. Z juga makasih semuanya. Oke. Saya pamit dulu. Baik. Siap, makasih Bang Tony. Saya ngantuk tapi kalau untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang sebenar-benarnya itu saya jadi nggak ngantuk tadi, tapi setelah selesai saya jadi ngantuk lagi ini. Nanti habis ini Bang Tony, habis sidang hari Senin, kalau bisa gabung lagi sini Bang. Insya Allah ya. Siap. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Emran, Mr. Blind, Mbak Jelita, Bang Maksi, halo Bang Maksi, terima kasih, Ari Porong, Lawyer Willy, terima kasih Lawyer Willy. Terima kasih Mr. Z semuanya, Pak Tony. Ya, Bang Fran. Bang Willy, makasih banyak Pak. Terima kasih, pamit ya. Selamat istirahat. Saya, jika pernyataan didasarkan pada kebenaran, maka ucapkanlah itu. Dan pasti banyak masyarakat yang mendukungnya. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Bang Willy. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di bawah, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman di bawah. Ari. Siap, Prof. Ini Mr. Z. Kamu senang kan? Wah, kalau saya ini Mr. Z sangat-sangat apa ya, anugerah lah ya, bisa saya bilang. Ya, bisa bergabung sama orang-orang hebat Mr. Z di room Mr. Z ini Mr. Z. Sama Jelita. tadi kan. Akhirnya gini Mr. Z. Jangan-jangan tidur Jelita ini. Kebenaran itu walaupun akan dihalang-halangi, ditutupi, akhirnya bisa ketemu juga kan Mr. Z. Tenang aja. Kita ini kan menyuarakan kebenaran. Saya malah tambah yakin dengan analisa saya, Mr. Z. Ya, salah berarti. Oke, teman-temanku semua, saya tidak bisa berlama-lama karena kepalaku sudah pening, teman-teman. Ya. Istirahat, Mr. Z. Teman-teman di bawah juga makasih banyak ya. Terima kasih.